Aku sering ajak suamiku datang ke rumah budeku yang seorang janda untuk membicarakan masalah bisnis. Tak disangka kedatanganku itu membuat Bude dan Sumaiku jatuh cinta. Aku syok saat pergoki mereka lakukan ini. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Setelah berbulan-bulan menabung dan meminjam sedikit uang dari Bude Lestari, akhirnya aku bisa membuka warung makan kecil di depan rumah. Bagiku, ini bukan sekadar warung sederhana, tapi hasil kerja keras dan doa panjang seorang istri yang ingin membantu suaminya tanpa mengeluh. Sejak subuh aku sudah bangun. Tanganku sibuk menyiapkan sayur lodeh, sambal terasi, dan ayam goreng kremes. Wangi bawang goreng menyatu dengan aroma nasi panas yang mengepul di dapur. Suara wajan beradu dengan spatula, diselingi tawa kecilku sendiri. Rasanya seperti mimpi yang perlahan jadi nyata. Tik, ini nasinya udah matang semua. Aku bantu bungkus ya, kata Sinta yang datang sejak pagi. Aku tersenyum lebar. Iya, Sin. Terima kasih ya. Aku nggak nyangka kamu masih sempat datang sebelum kerja. Lah, ini kan momen penting. Masa aku nggak datang? Warung pertama sahabatku sendiri, masa aku absen? Ujarnya sambil terkekeh. Tak lama, Rani datang membawa vas bunga plastik warna merah muda. Buat di meja depan, biar kelihatan manis. Aku menatapnya haru. Ya Allah, kalian baik banget. Aku sampai malu dibantu begini. Udah, nggak usah sentimental, jawab Rani, pura-pura galak. Nanti air matamu netes ke sambal, bisa-bisa pembeli pedesnya dobel. Kami bertiga tertawa. Suasana pagi itu terasa hangat, seperti secangkir teh manis yang baru diseduh. Di halaman depan, beberapa tetangga mulai berdatangan. Anak-anak berlarian sambil membawa balon, sementara para ibu sibuk menata kursi plastik. Spanduk besar bertuliskan, "Warung makan sederhana, buatan tangan istri tercinta," dipasang di atas pintu. Huruf-hurufnya berwarna merah cerah, hasil karya Rani semalam suntuk. Aku menatap tulisan itu lama, dada terasa sesak oleh haru. Ada perasaan bangga yang tak bisa kusembunyikan. Warung kecil ini mungkin tampak biasa bagi orang lain, tapi bagiku, ini simbol perjuangan dan cinta. Dari jauh, aku melihat Dimas keluar rumah dengan kemeja putihnya yang sudah disetrika rapi. Ia tampak sibuk memindahkan kursi, sesekali menyapa tetangga dengan senyum ramah. Keringat membasahi pelipisnya, tapi senyum itu tak pernah pudar. "Mas, sini aku bantu," kataku sambil mendekat. "Nggak usah, Tik. Kamu di dalam aja, jagain makanan. Aku bersihin sini biar tamu tinggal duduk." Aku menatap wajahnya, hangat, tulus, dan menenangkan. Dalam hati aku berkata lirih, "Terima kasih, Tuhan. Aku beruntung punya suami sebaik dia." Dimas menoleh sebentar, tersenyum pada spanduk yang berkibar. "Wah, tulisannya lucu banget. Buatan tangan istri tercinta? Kamu sendiri yang nulis?" Aku tertawa kecil. "Enggak, itu Rani yang buat, tapi idenya dari aku." "Pantas aja. Khas kamu banget," katanya sambil mengedipkan mata. Sinta yang mendengar langsung menggoda, "Ih, romantis amat. Nih orang kalau lagi sayang tuh manisnya nggak ketulungan." Kami semua tertawa lagi, menambah suasana pagi itu makin hangat. Sekitar pukul 9, suara mobil berhenti di depan rumah. Semua orang otomatis menoleh. Dari dalam mobil putih keluarlah seorang wanita berbatik elegan, berkalung mutiara, dengan tas kulit coklat mahal di lengannya. Aku langsung mengenalinya. Bude Lestari, kakak dari almarhum ayahku, janda kaya yang tinggal di kota dan dikenal punya selera tinggi. Wajahnya tetap cantik meski usianya hampir 50. Kulitnya terawat, bibirnya merah muda, dan tubuhnya semerbak wangi bunga melati. Ia melangkah perlahan, senyum di bibirnya tampak lembut tapi penuh wibawa. "Selamat ya, Dik Tika. Akhirnya buka usaha juga," katanya sambil menepuk pundakku pelan. Aku tersenyum lebar, menahan haru. "Terima kasih, Bude. Kalau bukan karena bantuan Bude, mungkin aku nggak bisa buka warung ini." Ia menatapku lama, seolah menilai seluruh diriku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa kecil.
Ya ampun, kamu tambah cantik aja. Mirip almarhum bapakmu dulu. Tapi tetap sederhana, ya. Itu yang aku suka. Aku terkekeh malu. Ya beginilah, Bude. Aku cuma pengen usaha kecil-kecilan dulu. Yang penting halal dan bisa bantu Dimas. Betul sekali, jawabnya sambil melirik ke arah suamiku. Nah, ngomong-ngomong soal Dimas. Dimas yang sedang memasang kursi langsung mendekat sambil menunduk hormat. Selamat datang, Bude. Maaf ya, kalau warungnya masih berantakan. Loh, justru bagus banget ini, puji Bude dengan suara lembut. Kamu rajin sekali, Mas Dimas. Tika beruntung punya suami seperti kamu. Aku tersenyum senang mendengarnya, tapi entah kenapa nada suaranya terasa terlalu hangat. Bude lalu menyerahkan sebuah bingkisan besar yang dibalut kertas emas. Ini hadiah dari Bude. Buat semangat buka warung. Wah, makasih banget, Bude. Harusnya nggak usah repot-repot. Kataku, benar-benar tulus. Namun Bude malah tersenyum menggoda. Ah, masa sih? Nih, Mas Dimas, tolong dong bantu Bude bukain kado ini. Berat? Nih. Dimas segera menghampirinya. Tentu, Bude. Ia jongkok di depan meja, membuka pita besar di atas kado itu. Bude menatapnya dengan senyum yang sulit kujelaskan. Terlalu lembut untuk ukuran seorang bibi kepada keponakan iparnya. Tangannya sesekali menyentuh bahu Dimas saat membantu merobek kertas kado. Mereka tertawa bersama saat melihat isinya, sebuah set perlengkapan masak stainless baru yang berkilau. Wah, bagus banget, Bud. Seru Dimas tulus. Ini mahal pasti. Ah, nggak seberapa. Buat motivasi aja. Kalau masak pakai ini, rasanya pasti makin enak. Jawabnya, menatap Dimas, bukan aku. Aku berdiri di sisi meja, tersenyum kikuk. Awalnya aku tak berpikir apa-apa. Tapi semakin lama, ada sesuatu yang terasa janggal. Tatapan mereka terlalu akrab, tawa mereka terlalu ringan, dan jarak di antara mereka terlalu dekat. Dari jauh, aku melihat Rani dan Sinta saling pandang, lalu mendekat. Rani berbisik di telingaku, Tika, itu Bude kamu kok deket banget sama Dimas. Aku tersentak kecil. Hah? Maksudmu? Iya, lihat deh. Dari tadi mereka ketawa berdua terus. Cara Bude lihat Dimas tuh kayak, ya, nggak biasa aja. Sambung Sinta, suaranya pelan tapi serius. Aku menoleh sekilas. Dan benar, Bude masih berdiri di dekat Dimas, tertawa kecil sambil menepuk bahunya. Ada sesuatu di dada yang tiba-tiba terasa aneh, semacam dorongan kecil antara heran dan tak nyaman. Tapi aku buru-buru menepisnya. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum canggung. Ah, kalian aja yang salah sangka. Namanya juga keluarga. Lagian Bude emang orangnya ramah gitu kok. Rani mendengus pelan. Ya, semoga aja cuma ramah. Sinta menepuk bahuku pelan. Tapi kalau nanti kamu ngerasa nggak enak, jangan dipendam sendiri, ya. Aku mengangguk tanpa suara. Mataku menatap ke arah Dimas lagi. Ia masih tersenyum, senyum yang biasanya membuatku tenang. Tapi entah kenapa, kali ini senyum itu malah membuat dadaku bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang tak bisa kutangkap di baliknya. Setelah hari pembukaan warung yang penuh tawa dan ucapan selamat itu, hidupku kembali berjalan seperti biasa. Warung makan kecil di depan rumah mulai ramai setiap pagi. Para ibu datang membeli sayur, tukang becak singgah untuk makan siang, dan anak-anak sekolah sering mampir membeli gorengan. Suasana ramai itu membuatku merasa semua jerih payahku tidak sia-sia. Namun di balik kesibukan harian itu, ada satu kebiasaan baru yang tanpa kusadari mulai menjadi bagian dari hidupku, dan ternyata perlahan menggerogoti ketenangan rumah tanggaku. Setiap 3 atau 4 hari sekali, aku mengantarkan sebagian hasil jualan ke rumah Bude Lestari, sebagai tanda terima kasih sekaligus mencicil hutang yang kupinjam untuk modal warung. Kadang aku membawa beberapa lauk yang tidak habis terjual. Sayur asem, tempe bacem, atau sambal kentang. Awalnya aku pergi sendiri. Tapi lama-lama, Dimas sering menawarkan diri untuk ikut. Katanya, biar aku bantu bawain. Tik, lumayan, sekalian silaturahmi sama Bude. Aku pun tak menolak. Kupikir, itu hal baik,
bentuk penghargaan pada orang yang sudah menolong kami. Rumah Bude terletak di pinggir kota, berjarak sekitar 20 menit naik motor. Rumahnya besar, catnya putih bersih, dan halaman depannya penuh bunga anggrek yang terawat rapi. Setiap kali aku datang, aroma wangi melati bercampur kopi selalu menyambutku dari teras. "Loh, Dimas ikut, toh?" Suara lembut Bude terdengar setiap kali kami tiba. Matanya selalu berbinar, seolah kedatangan Dimas adalah hal yang paling ia tunggu. "Wah, Bude seneng banget kamu datang juga, Mas. Sini, duduk dulu, aku buatin teh, ya." Aku biasanya menolak halus. "Waduh, Bude nggak usah repot, kami cuma nganter bentar." Tapi Bude selalu menatapku sambil tersenyum. "Nggak apa-apa, Dik. Rumah ini sepi, biar rame dikit kalau kalian datang." Kadang aku merasa iba. Ia memang tinggal sendirian sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Tapi entah kenapa, setiap kali Dimas ikut, suasananya terasa berbeda. Ada semacam ketegangan yang tidak bisa kujelaskan. Suatu sore, aku dan Dimas datang membawa toples sambal terasi dan kue talam. Begitu motor berhenti di halaman, Bude langsung keluar dari dalam rumah dengan gaun santai berwarna krem. Wajahnya segar, rambutnya digelung rapi. Mas Dimas. Dik Tika. Pas banget, aku baru aja bikin es cincau. Nih, masuk dulu, ya." "Wah, Bude repot aja," kata Dimas sopan sambil menenteng kantong plastik isi jualanku. "Repot apanya? Sih, Mas Dimas ini rajin banget, ya," katanya sambil tertawa kecil. "Beda sama laki-laki zaman sekarang, kebanyakan maunya enak doang, nggak mau kerja keras." Dimas tertawa ringan. "Ah, Bude bisa aja. Saya MAH biasa aja, kok. Kalau nggak bantu Tika, nanti dia capek sendiri." Bude menatapnya lama, lalu tersenyum manis. "Iya, Bude lihat kamu tuh, sabar banget orangnya. Tika beruntung." Aku hanya tersenyum dari jauh, sibuk menata kue di meja. Percakapan mereka tampak wajar, tapi caranya memuji Dimas berulang kali membuatku sedikit risih. Namun aku menahan diri. Aku tidak mau menuduh tanpa alasan. "Ini, Bude, sambalnya aku buatin yang gak terlalu pedas," kataku akhirnya, mencoba mengalihkan suasana. "Wah, makasih ya, Dik. Kamu tuh jago banget masak. Tapi jujur aja, yang Bude tunggu itu bukan sambalnya, loh," katanya sambil menatap Dimas sambil tersenyum. Aku membeku. Dimas tertawa, tampak kikuk. "Waduh, Bude bisa aja ngomongnya." "Ya benar, loh," lanjutnya, "kamu tuh jarang banget ada laki-laki yang sopan tapi juga ringan tangan kayak kamu." Aku berpura-pura tidak mendengar dan segera pamit. "Bud, kami pulang dulu ya, takut sore kehujanan." "Oh iya, tapi bentar," seru Bude, lalu beranjak ke dapur. Ia kembali membawa 2 kotak makanan. "Ini, buat Mas Dimas. Ayam panggang sama puding. Aku masak sendiri, loh." Dimas sempat menolak. "Wah, nggak usah repot, Bude." "Udah, diterima aja," jawab Bude sambil menepuk punggung tangannya pelan. "Anggap aja oleh-oleh." Aku melihat gerakan tangan itu. Sekilas saja. Tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Di perjalanan pulang, suasana hening cukup lama. Hanya suara motor yang terdengar. "Budemu baik banget ya," kata Dimas tiba-tiba. Aku mengangguk singkat. "Iya, baik banget. Tadi dibungkusin ayam segala, padahal aku cuma bantu bukain pintu." "Emang Bude suka gitu ke semua orang?" tanyaku pelan. Dimas tertawa kecil. "Mungkin emang suka perhatian aja. Lagian dia kan sendirian, mungkin butuh temen ngobrol." Aku menghela napas. Iya, mungkin juga. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa tak nyaman yang mulai tumbuh. Kecil, halus, tapi menggigit. Beberapa minggu kemudian, pola itu terus berulang. Setiap kali kami ke rumah Bude, ia selalu tampak lebih bersemangat. Selalu menyiapkan minuman dingin, makanan ringan, bahkan kadang berpakaian lebih rapi daripada biasanya. Suatu kali, saat aku tidak bisa ikut karena warung sedang ramai, aku meminta Dimas mengantarkan uang cicilan ke rumah Bude sendirian. "Cuma nitipin amplop kok, Mas. Langsung pulang ya,
Jangan lama-lama, kataku sambil menyiapkan uangnya. Dimas tersenyum. Iya, aku bukan anak kecil juga. Tapi ketika ia pulang, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku baru saja menutup warung ketika motornya berhenti di depan rumah. Mas, kok lama banget? Tanyaku heran. Ah, biasa, Tik. Bude ngajak ngobrol. Dia lagi cerita soal bunga anggreknya, minta aku bantu mindahin pot. Mindahin pot? Ulangku. Iya, cuma sebentar kok. Lagian dia sendirian di rumah. Aku mengangguk pelan, tapi sesuatu terasa janggal. Sejak saat itu, Bude jadi makin sering menghubungiku, bukan lewat telepon rumah, tapi lewat ponsel Dimas. Awalnya aku pikir Bude salah nomor, tapi lama-lama itu jadi kebiasaan. Mas Dimas, tolong bilangin ketika kalau sambalnya enak banget. Ya, begitu bunyi pesannya. Atau kadang, Mas Dimas, kalau lewat sini mampir bentar ya, Bude mau kasih sesuatu. Aku sempat protes pelan, budemu tuh jadi sering banget SMS kamu. Dimas menatapku santai. Ah, kamu cemburu. Enggak, jawabku cepat, tapi nada suaraku bergetar. Cuma aneh aja, kenapa nggak hubungin aku langsung? Dia bilang kamu sibuk di warung, jadi mending lewat aku aja. Aku hanya diam. Hari Minggu siang, saat aku menjemur pakaian, suara motor Dimas terdengar dari depan. Mas mau kemana? Tanyaku. Ke rumah Bude bentar, katanya pompa airnya rusak. Aku disuruh bantuin. Aku menatapnya ragu. Emang gak bisa panggil tukang? Katanya udah dicoba, tapi belum datang juga. Cuma sebentar, kok. Aku ingin menahan, tapi bibirku keluh. Akhirnya aku hanya mengangguk dan melihat punggungnya menjauh. 1 jam, 2 jam. Hingga matahari condong ke barat, Dimas belum juga pulang. Aku duduk di kursi depan, jantungku berdebar tanpa alasan. Pikiran buruk mulai berputar di kepala, tapi aku buru-buru menepisnya. Dimas nggak mungkin macam-macam, gumamku meyakinkan diri sendiri. Dia cuma bantu Bude, itu aja. Saat akhirnya motor Dimas berhenti di depan rumah menjelang sore, ia tampak lelah tapi senyum di wajahnya lebar. Udah selesai pompa airnya? Tanyaku datar. Udah. Bude nitip ini buat kamu. Ia menyerahkan sekotak brownies yang dibungkus rapi. Katanya buat nemenin ngopi sore. Aku membuka bungkusnya. Di dalamnya, ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah kirim Mas Dimas." Dia memang bisa diandalkan. Tanganku bergetar pelan. Aku memandang tulisan itu lama, huruf-hurufnya melengkung indah, tapi menusuk. Dimas menatapku tanpa curiga, lalu duduk sambil menghidupkan televisi. Capek banget deh, Tik, tapi Bude tuh baik banget. Loh, dia sampai bikinin aku kopi. Aku tak menjawab. Senyum di wajahku pudar perlahan. Sejak hari pembukaan warung itu, hari-hariku terasa berjalan begitu cepat. Pesanan mulai berdatangan, pelanggan pun mulai hafal dengan wajahku. Tapi di tengah kesibukan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata, tapi cukup untuk membuat hatiku gelisah. Bude Lestari mulai sering menghubungi Dimas. Awalnya aku tahu karena ponsel Dimas sering berbunyi saat malam tiba, dan setiap kali kulihat, nama Bude Lestari muncul di layar. Aku tidak berpikir macam-macam. Aku hanya mengira itu hal biasa. Mungkin Bude menanyakan sesuatu soal bisnis, atau ingin memastikan uang pinjaman berjalan lancar. Tapi lama-lama, aku mulai curiga. Suatu malam, aku melihat Dimas tersenyum kecil di depan layar ponselnya, lalu mengetik cepat sambil tertawa sendiri. Aku yang sedang menyiapkan bahan dagangan di dapur, memutuskan untuk pura-pura tidak peduli. Tapi dalam hatiku, ada suara kecil yang berbisik. Kenapa dia tertawa seperti itu? Mas, kamu ketawa sama siapa? Tanyaku pelan sambil menatapnya dari balik pintu dapur. Dimas terkejut sedikit, tapi cepat menyembunyikan ekspresinya. Oh, ini Bude Lestari, katanya genteng rumahnya bocor. Besok aku bantuin, kasihan. Aku mengangguk, mencoba tersenyum walau dada terasa berat. Genteng bocor terus ya, Mas? Kemarin juga katanya minta dibantu benerin pagar. Ujarku sambil mencoba menahan nada curiga dalam suaraku. Dimas tertawa pelan,
seolah tak menyadari perubahan raut wajahku. Namanya juga rumah tua, sayang. Wajar kalau sering rusak. Lagian, masa aku biarin Bude kerja sendiri? Kasihan, dia kan sendirian. Aku mengangguk lagi, kali ini tanpa suara. Dalam hati, aku berusaha menenangkan diri. Iya, Dimas cuma bantu. Nggak mungkin ada apa-apa. Itu Bude sendiri, keluargaku. Tapi malam itu aku susah tidur. Suara tawa Dimas di ruang tengah tadi seperti gema yang terus berputar di kepalaku. Keesokan paginya, Dimas benar-benar berangkat ke rumah Bude. Ia mengenakan kemeja biru muda yang baru kusetrika kemarin malam. Wangi parfumnya menusuk hidung, bukan wangi biasa yang biasa ia pakai. "Mas, kok wangi banget?" tanyaku setengah bercanda. Dimas tersenyum sambil mengancingkan kemejanya. "Biar sopan, dong. Masa mau bantu Bude dengan baju lusuh?" Aku diam. Dalam hati ada sesuatu yang terasa aneh, tapi aku mencoba menepisnya dengan pikiran logis. "Ya sudah, hati-hati ya, Mas. Jangan lupa makan siang," pesanku lembut. "Iya, sayang," jawabnya singkat sebelum pergi. Hari itu warung terasa sepi, padahal biasanya ramai. Mungkin karena aku sendiri yang tak semangat melayani pelanggan. Pikiran terus melayang ke rumah Bude Lestari. Aku membayangkan Dimas di sana, mungkin sedang memperbaiki genteng, atau mungkin sedang duduk mengobrol sambil menyeruput teh buatan Bude. Sore menjelang, Dimas belum pulang. Biasanya jam 3 sore dia sudah di rumah. Aku mencoba menelepon, tapi tak diangkat. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. "Sayang, masih di rumah Bude. Sekalian bantuin pindahin lemari. Nanti malam pulang ya." Aku menatap layar lama. Entah kenapa hatiku bergetar. Bantuin pindahin lemari? Sendirian? Menjelang maghrib, barulah Dimas pulang. Bajunya sedikit kotor, tapi ekspresinya tampak santai. "Capek banget, sayang," katanya sambil duduk di kursi. Aku menghampiri, mencoba bersikap biasa. "Lama banget, Mas. Sampai maghrib baru pulang." "Iya, Budenya maksa pindah lemari segala. Tadi juga sempat makan siang di sana. Kamu udah makan?" Aku menelan ludah. "Makan di sana?" "Oh, udah, Mas. Jadi tadi makan di rumah Bude?" tanyaku pelan. Dimas mengangguk sambil meneguk air putih. "Iya, Budenya maksa. Katanya kalau nggak makan, nanti dikira nggak menghargai." Aku mengangguk pelan. Tidak ingin memperpanjang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Beberapa hari kemudian, pesan-pesan dari Bude makin sering datang. Kadang pagi-pagi, kadang tengah malam. Alasannya selalu sepele. "Mas Dimas, boleh tanya nggak, kemarin beli cat tembok di mana? Mas Dimas, boleh bantu pasang TV nggak? Remotenya error. Mas Dimas, Bude kangen makan sayur asem buatan kamu." Aku tidak tahu isi pesannya secara langsung. Tapi aku bisa menebak dari cara Dimas tersenyum kecil setiap kali ponselnya berbunyi. Aku bukan bodoh. Hanya terlalu percaya. Suatu sore, saat aku sedang menyiangi sayur di dapur, Sinta datang. Ia duduk di kursi depan sambil membuka tudung saji. "Wah, warungmu makin rame aja, Tik," katanya sambil tersenyum. Aku ikut tersenyum, walau wajahku letih. "Iya, Sin. Alhamdulillah, lumayanlah. Cuma aku akhir-akhir ini kok ngerasa Dimas berubah, ya?" Sinta menatapku dengan raut penasaran. "Berubah gimana?" Aku menghela napas. Entahlah, dia jadi sering ke rumah Bude. Awalnya cuma bantuin, tapi sekarang hampir tiap minggu ke sana. Katanya si bantu ini itu. Aku sih percaya, tapi entah, hatiku nggak tenang. Sinta menatapku lama, lalu bicara pelan. "Tik, kamu masih ingat nggak waktu acara pembukaan warung? Aku sempat lihat tatapan Bude ke Dimas. Kayak beda, gitu. Aku nggak nuduh ya, tapi kamu harus hati-hati." Aku terdiam. Kata-kata itu menancap di kepalaku. Aku tahu, Sin. Tapi masa iya Bude begitu sama keponakannya sendiri? Nggak mungkin kan? Sinta menatapku dengan ragu. "Nggak ada yang nggak mungkin, Tik.
Kadang yang paling kelihatan suci justru yang paling pandai menyembunyikan. Aku menelan ludah, merasa dada sesak. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menunggu Dimas pulang sambil duduk di teras. Tak seperti biasanya. Ponselku kugenggam erat. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika motor Dimas akhirnya berhenti di depan rumah. Ia menatapku kaget. "Loh, sayang, belum tidur?" tanyanya. Aku tersenyum datar. "Lagi nggak bisa tidur. Nunggu kamu." Dimas meletakkan helm, lalu duduk di sampingku. "Tadi aku bantu Bude, gentengnya beneran bocor. Sekalian bantu pasang lampu baru." Aku menatapnya lama, berusaha membaca wajahnya. "Bude nggak bisa nyuruh tukang aja. Mas, kenapa selalu kamu?" Dimas tertawa kecil. "Lah aku ini kan juga bisa bantu. Ngapain bayar orang? Lagian, Bude udah bantu kita pas warung buka. Masa sekarang aku nolak?" Aku ingin percaya. Aku sungguh ingin percaya. Tapi matanya tak lagi menatapku seperti dulu. Ada sesuatu di sana, entah kasihan, entah kebohongan. Malam itu aku masuk kamar lebih dulu, pura-pura tidur. Tapi mataku tak bisa terpejam. Aku mendengar Dimas keluar lagi ke teras. Lalu terdengar bunyi ponsel dan suara tawa kecil. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Warungku masih buka setiap pagi, pelanggan masih datang dan pergi, tapi suasana rumah tak lagi sama. Dimas bukan lagi suamiku yang hangat, yang dulu selalu pulang membawa senyum dan pelukan. Kini, ia pulang larut, seringkali dengan wajah muram, seolah rumah ini bukan lagi tempat yang ingin ia tuju. Suatu pagi, saat aku menyiapkan sarapan, Dimas duduk di meja makan tanpa suara. Ia hanya memainkan sendok di tangannya, sesekali menatap layar ponselnya. "Mas, ini sarapannya udah siap. Mau aku ambilkan nasinya sekalian?" tanyaku pelan, mencoba mencairkan suasana. Dimas tak langsung menjawab. Ia hanya mendesah, lalu berkata tanpa menatapku, "Aku nggak selera makan pagi-pagi begini." Aku mengerutkan kening. "Tapi kamu belum makan apapun dari tadi malam. Mas, paling nggak minum teh dulu?" Ia menatapku sekilas, lalu mengembuskan napas kasar. "Tika, kamu itu nggak usah ngatur-ngatur aku, deh. Aku tahu kapan mau makan, kapan nggak." Kata-katanya seperti tamparan di wajahku. Dimas yang dulu tak pernah meninggikan suara kini terdengar asing. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. "Maaf, Mas, aku cuma khawatir." Ia berdiri tiba-tiba, menarik kursi dengan kasar hingga menimbulkan bunyi berderit. "Udah, aku telat. Jangan banyak omong," katanya sambil mengambil kunci motor dan pergi begitu saja. Aku berdiri kaku di dapur, mendengarkan suara motornya yang menjauh. Ruang makan yang biasanya penuh tawa pagi itu terasa dingin dan sunyi. Aku menatap piring nasi goreng di atas meja, yang kini hanya menjadi saksi dari kesunyian dan luka kecil di hatiku. Beberapa hari berikutnya, perubahan Dimas semakin nyata. Ia jarang pulang tepat waktu. Kadang bilang lembur, kadang alasan bantu Bude. Tapi entah kenapa, aku tidak lagi melihat ketulusan dalam alasan-alasan itu. Sore itu, saat aku sedang melayani pelanggan di warung, motor Dimas berhenti di depan rumah. Tapi ia tak masuk. Ia hanya menunggu sebentar di pinggir jalan, lalu seseorang turun dari mobil, Bude Lestari. Dari balik tirai, aku memperhatikan mereka. Bude mengenakan blus putih dan celana panjang warna krem, wajahnya segar seperti habis perawatan. Ia membawa kantong plastik besar dan tersenyum pada Dimas. "Mas, makasih ya udah mau antar belanjaan Bude," katanya manja. "Ah, nggak apa-apa, Bude. Tadi sekalian lewat," jawab Dimas sambil tertawa kecil. Aku menatap adegan itu sambil menggenggam erat kain lap di tanganku. Mereka tampak terlalu dekat. Dimas bahkan sempat memegangi tangan Bude saat membantu menurunkan barang dari mobil. Sekilas, aku melihat tatapan itu, tatapan yang dulu hanya milikku. Setelah Bude pergi, Dimas masuk ke rumah dengan wajah datar. "Mas, tadi dari mana?" tanyaku sambil mencoba bersikap biasa. "Ngapain nanya gitu sih?" "Aku habis bantu Bude." "Emang kenapa?" Suaranya datar tapi tajam. "Nggak apa-apa, aku cuma mau nyelidik aku, ya?" potongnya cepat.
Tika, kamu tuh akhir-akhir ini aneh banget. Sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit nanya. Aku capek, ngerti nggak? Aku terdiam. Aku cuma khawatir. Mas, kamu sering pulang malam, aku takut kamu kecapean atau kenapa di jalan. Dimas menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Udahlah, aku males debat. Aku mau mandi. Aku menatap punggungnya yang menjauh ke arah kamar mandi, perasaan hampa mengisi dadaku. Rasanya seperti berbicara dengan orang asing. Malamnya, aku duduk di teras sambil memandangi langit. Angin malam berhembus lembut, tapi hatiku terasa berat. Aku menatap pintu rumah yang tertutup rapat, berharap Dimas keluar dan bicara seperti dulu. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Dimas muncul dengan wajah lelah, tapi bukannya duduk di sampingku, ia malah duduk di ujung kursi, menatap layar ponselnya. Mas, aku boleh ngomong sebentar? Tanyaku hati-hati. Ia tak menjawab, hanya menatap layar. Ngomong aja. Aku menelan ludah. Kita kenapa? Mas, kok akhir-akhir ini rasanya jauh banget? Kamu selalu marah, selalu dingin. Aku salah apa? Dimas mengangkat wajahnya, menatapku dengan pandangan tajam. Tika, kamu tuh selalu baper. Aku cuma lagi capek. Ngerti nggak? Tiap hari kerja, bantu ini itu, belum lagi urusan rumah. Kamu tuh nggak bantu malah nambah pikiran. Aku menggeleng cepat. Aku nggak bermaksud bikin kamu kesal. Aku cuma pengen ngerti, apa yang bisa aku perbaiki. Kalau aku kurang, bilang aja, Mas. Ya udah, jangan cerewet. Itu aja udah cukup. Bentaknya, suasana mendadak sunyi. Hanya suara jangkrik di kejauhan yang terdengar. Aku menunduk, menahan air mata yang mulai menetes. Dimas berdiri, berjalan masuk tanpa menoleh sedikit pun. Aku masih duduk di sana, menatap bintang yang tampak kabur karena air mata. Keesokan harinya, aku mencoba memperbaiki suasana. Aku menyiapkan makanan kesukaannya, ayam goreng sambal ijo, lengkap dengan sayur asem. Saat Dimas pulang sore itu, aku menyambutnya dengan senyum kecil. Mas, aku masakin makanan favoritmu. Loh? Tapi ia hanya melirik sekilas, lalu meletakkan tas di kursi. Aku udah makan di rumah Bude. Katanya tadi masakin rawon, gak enak kalau nolak. Senyumku langsung hilang. Oh, ya, gak apa-apa, jawabku pelan. Dimas berjalan masuk ke kamar, meninggalkanku berdiri sendiri di ruang makan. Makanan di meja masih mengepul, aromanya menggoda, tapi tak ada siapapun yang ingin menikmatinya. Aku duduk perlahan, menatap ayam goreng yang kini terasa hambar. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Dalam hati aku bergumam lirih, dulu kamu selalu bilang gak bisa makan kalau bukan aku yang masak. Sekarang, kamu bahkan tak menatap apa yang kusiapkan dengan cinta. Malam itu, aku berdoa lama. Suaraku gemetar ketika menyebut nama Dimas dalam setiap kalimat. Ya Allah, kalau memang ada yang salah dari aku, tunjukkan. Tapi kalau engkau sedang mengujiku, kuatkan aku supaya aku gak menyerah. Sore itu, langit tampak redup. Gerimis tipis turun membasahi jalanan, dan aku berjalan kaki menuju rumah Bude Lestari dengan kantong plastik kecil berisi uang hasil warung selama seminggu terakhir. Meski tak banyak, setidaknya aku bisa mencicil sedikit demi sedikit utangku pada Bude. Bagiku, menjaga kepercayaan lebih berharga daripada jumlah uang yang kubayar. Rumah Bude tampak seperti biasa, besar, bersih, dan harum. Setiap kali aku datang, aroma bunga melati dari vas di ruang tamu selalu menyambutku. Tapi entah kenapa, sore itu suasananya terasa berbeda. Ada hawa dingin yang tidak berasal dari hujan. Bude duduk di kursi empuk dengan setelan daster sutra warna gading. Wajahnya dirias ringan, dan rambutnya digelung rapi. Ia tersenyum tipis saat aku masuk. Tika, akhirnya datang juga, katanya lembut, tapi nadanya membuat jantungku berdegup aneh. Iya, Bude, jawabku sambil duduk sopan di ujung kursi. Aku mau bayar sebagian utang, Bude. Belum banyak, tapi ini hasil warung minggu ini. Kuserahkan amplop kecil itu padanya. Ia menerimanya dengan satu tangan, lalu membuka sedikit amplopnya dan menatap isinya sekilas. Segini? Tanyanya,
tanpa menatapku. Aku tersenyum kikuk. Iya, Bude. Nanti kalau warung agak ramai, aku tambahin lagi. Sekarang masih sepi, soalnya hujan terus. Bude tersenyum, tapi ada sesuatu di balik senyumnya yang membuatku tidak nyaman. Ia meletakkan amplop itu di meja, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Tika, katanya perlahan, kamu ini istri yang baik, ya? Rajin, sabar, mau bantu suami. Tapi, aku menelan ludah. Tapi kenapa, Bude? Tapi hidupmu kok kayaknya berat sekali, nak? Katanya dengan nada manis tapi menusuk. Setiap datang ke sini selalu bawa wajah capek. Pakai baju yang itu-itu saja. Kamu nggak kasihan sama Dimas? Laki-laki itu kalau terus lihat istrinya susah, bisa bosan loh. Mereka tuh butuh ketenangan, bukan beban. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau halus yang menembus perlahan ke dadaku. Bude, suaraku nyaris tak keluar. Aku dan Dimas sedang berjuang bareng. Aku tahu kami belum mapan, tapi aku berusaha, Bude. Aku nggak mau terus bergantung. Bude tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Iya, aku tahu kamu berusaha. Tapi kadang, usaha itu harus dibarengi penampilan juga. Tika, coba deh, kamu perhatikan diri kamu. Rambutmu acak-acakan, bajumu lusuh. Gimana Dimas mau betah di rumah kalau istrinya nggak menyenangkan dilihat? Aku menunduk, menatap ujung jariku yang gemetar. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang dihakimi tanpa bisa membela diri. Bude nggak maksud jahat, lanjutnya sambil memainkan ujung dasternya. Aku cuma kasihan sama kamu. Soalnya Dimas itu laki-laki baik. Kalau dia nggak diperhatikan, bisa-bisa malah cari kenyamanan di tempat lain. Hatiku tercekat. Aku tahu maksud kalimat itu. Nada lembutnya menyembunyikan racun yang sangat halus. Aku mencoba tersenyum walau bibirku bergetar. Terima kasih masukannya, Bude. Aku bakal berusaha lebih baik. Bude tertawa pelan, seperti seorang ratu yang baru saja memberikan nasihat kepada rakyat kecil. Bagus. Aku senang kamu bisa nerima. Oh iya, Dimas kemarin bantu aku pasang tirai baru. Tangannya kuat banget. Ya, enak kalau punya suami yang sigap begitu. Aku hanya menjawab lirih, iya, Mas Dimas memang orangnya suka bantu. Bude mengangguk pelan, menatapku dari ujung rambut sampai kaki. Tapi sayang, kamu gak pinter merawat diri kayak Bude. Lihat nih, Bude meski udah tua masih segar. Kan? Kamu harus belajar. Suami tuh suka yang wangi, yang rapi. Jangan cuma bisa masak sama dagang. Aku mencoba menahan air mata. Aku ingin membalas. Ingin bilang bahwa aku bangun setiap subuh untuk menyiapkan sarapan Dimas. Bekerja dari pagi sampai sore, menabung dari hasil receh, tapi semua itu terasa sia-sia. Apa gunanya kata-kata jika yang bicara punya segalanya, dan aku tidak punya apa-apa? Bude, suaraku nyaris tenggelam. Aku pamit dulu, ya. Mau pulang, warung belum kututup. Bude tersenyum manis, menepuk tanganku lembut. Iya, hati-hati di jalan. Salam buat Dimas. Bilang aja kalau Bude kangen obrolan sore sama dia. Lucu, soalnya dia suka ngomong hal-hal kecil yang bikin Bude senang. Aku membeku di tempat. Napasku tercekat. Tapi aku hanya menunduk dan menjawab lirih. Iya, Bude. Langkahku terasa berat saat keluar dari rumah itu. Hujan sudah berhenti, tapi langit tetap kelabu. Aku berjalan di trotoar sambil menggenggam ujung jilbabku erat-erat. Kata-kata Bude berputar-putar di kepalaku seperti mantra jahat yang tak bisa kuhentikan. Laki-laki butuh ketenangan. Kamu gak pinter merawat diri. Dia bisa bosan, Tika. Air mataku jatuh di tengah jalan. Aku berhenti sejenak di depan warung kecil yang sudah sepi, lalu memandang pantulan diriku di kaca jendela. Rambutku benar kusut, wajahku pucat, dan mataku sembab karena lelah. Benarkah aku sudah tidak menarik lagi di matanya? Bisikku sendiri. Malam itu, saat Dimas pulang, aku mencoba lebih perhatian. Kusiapkan air hangat, kupijit pundaknya, bahkan kuhidangkan makanan kesukaannya di meja. Tapi Dimas hanya menatap sekilas. Aku udah makan di rumah Bude, katanya datar sambil membuka kemejanya. Aku terdiam. Sekali lagi nama itu, Bude.
Seolah semua yang kulakukan tak lagi berarti. Bude masakin apa, Mas? Tanyaku pelan. Rawon, jawabnya sambil tersenyum kecil. Katanya pakai resep Jawa Timur. Enak banget. Aku menunduk. Oh, pantes kamu kelihatan kenyang. Dimas tidak menyadari nada getir di suaraku. Ia hanya mengangguk sambil menatap layar ponselnya lagi. Aku tahu siapa yang sedang ia kirimi pesan, tapi aku tidak punya kekuatan untuk bertanya. Malam itu, aku kembali menangis diam-diam di bawah selimut. Kata-kata Bude siang tadi terus terngiang di telingaku. Bukan hanya karena nadanya merendahkan, tapi karena aku tahu, ia sedang menanam sesuatu. Hari itu matahari belum terlalu tinggi ketika Rani datang ke warungku. Ia membawa 2 bungkus lontong sayur. Seperti biasa kalau ingin sarapan sambil mengobrol. Tapi wajahnya pagi itu berbeda, ada kegelisahan di sana. Aku baru saja selesai mencatat pesanan ketika ia duduk di kursi paling pojok, tempat favoritnya. Tika, boleh aku ngomong sesuatu? Tapi kamu jangan kaget ya, katanya dengan nada hati-hati. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Loh, kenapa ngomongnya kayak mau kabarin hal besar aja, Ran? Rani menatapku lekat-lekat. Matanya seperti menimbang-nimbang apakah ia sebaiknya bicara atau tidak. Aku nggak enak sebenarnya, tapi aku pikir kamu berhak tahu. Aku meletakkan buku catatanku. Ada apa, sih? Rani menarik napas panjang. Aku dengar Bude kamu, ngomongin kamu di warung Bu Marni. Keningku berkerut. Ngomongin aku? Maksudnya gimana? Iya, katanya pelan. Waktu itu aku lagi beli gula. Tiba-tiba Bude kamu duduk sama 2 orang ibu-ibu komplek. Aku dengar dia bilang katanya kamu istri boros, gak bisa ngatur uang, dan Dimas tuh yang paling banyak kerja keras buat warungmu jalan. Aku terdiam. Seolah udara di sekitarku berhenti berputar. Kamu yakin dia ngomong begitu? Rani mengangguk mantap. Aku dengar sendiri, Tik. Bahkan, dia sempat bilang katanya kamu terlalu banyak ngatur Dimas. Katanya laki-laki kalau terus ditekan begitu lama-lama bisa bosan. Aku tersenyum kaku. Tapi rasanya seperti ada sesuatu yang patah di dadaku. Ran, mungkin kamu salah dengar. Atau, mungkin Bude cuma bercanda. Rani memegang tanganku. Aku tahu kamu gak mau mikir buruk. Tapi ini bukan kali pertama loh. Aku juga pernah lihat Dimas duduk di warung itu bareng Bude. Mereka kelihatan akrab banget. Kakiku mendadak lemas. Dimas? Suaraku hampir tak terdengar. Iya, jawab Rani pelan. Aku cuma takut kamu gak tahu apa-apa. Maaf ya, Tik, aku cuma pengen kamu hati-hati. Aku menatap meja kayu di depanku, berusaha mencerna semuanya. Dimas dan Bude duduk bersama di warung. Tertawa, rasanya sulit dipercaya. Terima kasih, Ran. Aku gak tahu harus bilang apa. Kalau kamu butuh teman cerita, aku selalu ada, ya, ucap Rani sambil menepuk bahuku. Setelah ia pergi, aku duduk lama di kursi itu, memandangi tulisan di spanduk warungku, buatan tangan istri tercinta. Entah kenapa, tulisan itu sekarang terasa seperti ejekan. Malamnya, aku mencoba bersikap biasa saja. Dimas pulang agak larut, membawa aroma parfum yang tidak kukenal. Kok pulang malam, Mas? Tanyaku sambil membereskan piring. Ngobrol sama teman, jawabnya singkat tanpa menatap. Teman? Siapa? Ya, teman aja, masa harus aku sebut satu-satu? Ia mendengus kesal. Aku menelan ludah. Aku cuma nanya, Mas, aku kan istri kamu, wajar kalau aku khawatir. Dimas memutar bola matanya. Tika, kamu tuh akhir-akhir ini sensitif banget. Aku cuma ngobrol biasa. Lagian, aku juga bantu Bude, dia minta tolong soal genteng bocor. Bude lagi, nama itu kini terdengar asing di telingaku. Aku mencoba tersenyum. Oh iya, aku lupa kamu memang sering bantu Bude. Ya udah, jangan curiga terus. Aku capek. Dimas langsung masuk ke kamar, meninggalkanku di ruang tamu sendirian. Aku menatap punggungnya yang menjauh, lalu menatap ke arah meja makan. Ada sebungkus makanan rapi di sana. Nasi kotak dengan label, Bude Lestari Homemade. Hatiku seperti disayat.
Aku duduk, membuka bungkusan itu perlahan. Masakan yang sama yang dulu sering kubuatkan untuk Dimas, tapi kini datang dari tangan wanita lain, wanita yang masih kupanggil Bude. Keesokan paginya, aku menemui Sinta di pasar. Ia langsung menyapaku, tapi wajahnya tampak kikuk. "Tik, aku juga dengar gosip yang sama," katanya tiba-tiba. Aku berhenti di depan lapak cabai. "Gosip apa lagi?" "Katanya Bude kamu sering cerita ke orang-orang kalau warung kamu sukses itu karena Dimas. Dia bilang kamu cuma bisa jual tampang manis, tapi nggak ngerti urusan usaha." Aku membeku. "Dia bilang begitu?" Sinta mengangguk. "Aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi yang jelas, orang-orang mulai ngomong di belakangmu. Mereka bilang kamu terlalu bergantung sama Dimas." Aku menarik napas panjang. Mungkin Bude cuma salah ngomong. Aku yakin dia nggak bermaksud jelek. Sinta menatapku iba. "Tik, kamu tuh baik banget. Tapi kadang orang kayak Bude kamu justru manfaatin kebaikan itu." Aku tak menjawab. Di dalam hatiku, ada perang besar antara kepercayaan dan keraguan. Aku masih berusaha menenangkan diri, tapi setiap kata yang Sinta dan Rani ucapkan terus berputar di kepalaku. Malamnya, aku memberanikan diri bicara pada Dimas. "Mas, aku boleh tanya sesuatu?" "Apa lagi sih, Tik? Aku capek banget." "Aku cuma mau nanya, orang-orang bilang Bude suka ngomongin aku. Katanya aku nggak bisa ngatur uang dan cuma numpang nama di warung." Dimas tertawa sinis. "Ya mungkin ada benarnya juga." Aku menatapnya tak percaya. "Maksud kamu apa?" "Ya kamu lihat aja, warung itu siapa yang banyak bantu? Aku kan? Kamu cuma masak, tapi urusan beli bahan, bayar listrik, semua aku." Air mataku langsung menetes. "Mas, aku nggak pernah ngurang-ngurangin jasamu. Tapi kok kamu ngomongnya kayak gitu?" Dimas berdiri, menatapku dingin. "Udahlah, Tika. Jangan sok drama. Aku bosen dengar keluhanmu. Hidup tuh nggak melulu soal perasaan." Setelah berkata begitu, ia masuk ke kamar, meninggalkan aku yang masih berdiri di dapur dengan hati hancur. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap ponselku lama sekali, ingin menelepon Rani tapi urung. Aku hanya duduk di ujung tempat tidur, menatap wajah Dimas yang tenang dalam tidur. Di dalam hatiku, muncul satu pertanyaan yang tak berani ku jawab sendiri. Apakah cintanya mulai berpindah? Dan di luar sana, di rumah besar yang selalu wangi itu, mungkin Bude sedang duduk sambil menyeruput teh hangat, sambil menyiapkan racun kata berikutnya untuk memisahkan kami perlahan-lahan. Aku memejamkan mata, menahan sesak yang terasa sampai ke dada. Mungkin benar kata Rani, aku terlalu baik pada orang yang justru tak tahu caranya menghargai. Sore itu, hujan turun pelan, membasahi halaman rumah kami yang sederhana. Dari dapur, aroma sayur asem dan sambal terasi tercium, makanan kesukaan Dimas yang sengaja kubuat untuk mencairkan suasana. Sudah 3 hari kami jarang bicara sejak pertengkaran kecil tentang omongan Bude. Tapi malam ini, aku berniat memperbaikinya. Aku menyiapkan meja makan dengan hati-hati, memastikan semuanya rapi seperti dulu saat kami baru menikah. Tapi entah kenapa, bayangan Bude selalu muncul di kepalaku. Senyumnya yang lembut, suaranya yang manja setiap memanggil nama suamiku, dan bagaimana Dimas kini selalu menunduk saat aku menatap matanya. Ketika Dimas pulang, aku tersenyum menyambutnya. "Mas, udah pulang? Aku masak sayur asem. Tuh, pasti suka." Ia hanya mengangguk singkat, menggantung jaketnya tanpa menatapku. "Mas, makan dulu ya. Udah aku siapin semua," kataku pelan, mencoba menghangatkan suasana. "Sebentar. Aku masih mau lihat chat dulu," jawabnya, matanya terpaku di ponsel. Aku tahu, ada nama yang sering muncul di layar itu, Bude Lestari. Tapi aku menahan diri. Aku tidak mau langsung menuduh tanpa bukti. Kami makan dalam diam. Sendok dan garpu terdengar saling beradu, tapi tak ada percakapan yang menenangkan seperti dulu. Akhirnya, aku memberanikan diri bicara. "Mas, boleh aku ngomong sesuatu?" Dimas menatapku sekilas. "Apa lagi?" Aku menelan ludah, mencoba menata nada suaraku agar tetap lembut. "Aku cuma pengen jujur. Mas, aku akhir-akhir ini nggak nyaman sama cara Bude ngomongin aku di luar.
Dimas mengerutkan kening. Maksudmu apa? Rani dan Sinta cerita, katanya Bude suka ngomong aku istri boros, gak bisa ngatur rumah tangga. Aku gak ngerti kenapa beliau bisa bilang begitu, padahal aku gak pernah bermasalah sama dia. Dimas langsung menurunkan sendoknya, wajahnya berubah tajam. Kamu tuh kenapa sih? Tik, kenapa semua orang kamu dengerin? Jangan suka percaya omongan orang. Aku cuma cerita, Mas. Aku nggak nuduh. Ya tapi nadamu kayak nuduh. Tahu nggak? Bentaknya. Suaranya meninggi. Aku tersentak, menatapnya tak percaya. Aku cuma bilang aku nggak nyaman. Mas, aku nggak suka kalau ada orang ngomongin rumah tangga kita di luar. Apalagi kalau itu Bude sendiri. Dimas berdiri dari kursinya. Bude itu orang baik. Dia satu-satunya yang peduli sama kita waktu kamu gak punya apa-apa. Kamu malah suzon gitu? Aku mematung. Mas, aku gak suzon. Aku cuma... Udah. Jangan sok tahu. Kamu tuh egois banget. Tahu gak? Selalu ngerasa paling benar. Air mataku langsung jatuh. Suara piring bergetar di meja. Anak kami, Rani kecil, yang sedang menggambar di ruang tamu, langsung menoleh. Bunda, ayah marah ya? Suaranya kecil, polos, membuat hatiku makin hancur. Aku mencoba menenangkannya. Enggak, sayang. Bunda sama ayah cuma ngobrol. Dimas mendengus keras, menatapku dengan tatapan penuh amarah. Kamu puas kan? Anak kita jadi lihat beginian? Mas, aku berusaha menahan tangis. Aku nggak bermaksud bikin kamu marah. Aku cuma pengen kita ngomong jujur satu sama lain. Aku tahu ada yang berubah antara kita. Berubah? Kamu aja yang berubah, Tika, katanya dengan nada menuduh. Dulu kamu lembut, nurut, sekarang dikit-dikit curiga, dikit-dikit ngomel. Aku capek. Tik, aku butuh istri yang ngerti, bukan istri yang kerjanya nyari salah orang lain, apalagi Bude. Kata-kata itu menghujam lebih dalam dari pisau. Mas, aku cuma takut kehilangan kamu. Suaraku bergetar. Dimas memalingkan wajah. Kalau kamu terus begini, kamu justru yang bikin aku menjauh. Hening. Hujan di luar semakin deras, seolah menenggelamkan suaraku yang tertahan di tenggorokan. Aku berdiri pelan, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, kamu masih cinta sama aku? Ia tak menjawab, hanya diam, lalu melangkah ke kamar dengan wajah dingin. Rani kecil memeluk kakiku, menatapku dengan mata bulatnya yang ketakutan. Bunda nangis, ya? Aku berlutut, memeluknya erat. Enggak, sayang, Bunda cuma capek. Tapi sebenarnya aku tahu, bukan tubuhku yang lelah, melainkan hatiku yang mulai hancur. Keesokan harinya, Dimas bersiap-siap lebih pagi dari biasanya. Ia menyisir rambutnya, mengenakan kemeja putih yang biasa ia pakai kalau ingin menemui Bude. Mas, mau kemana? Tanyaku hati-hati. Ke rumah Bude. Katanya ada yang mau dibenerin di dapur. Aku mencoba tersenyum, meski dadaku sesak. Aku ikut. Ya, sekalian mau bayar sisa utang. Dimas langsung menoleh tajam. Nggak usah. Bude bilang cukup aku aja yang datang. Katanya kamu istirahat aja di rumah. Aku menelan perih itu dalam diam. Oh, ya udah kalau gitu. Hati-hati ya, Mas. Tanpa menatapku, ia menjawab singkat. Iya. Pintu tertutup. Dan di detik itu, aku sadar, bukan cuma jarak yang memisahkan kami. Tapi kepercayaan yang dulu jadi fondasi rumah tangga ini, kini sudah mulai retak. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami di dinding. Wajah Dimas di sana tampak hangat, penuh cinta. Tapi entah kenapa, saat kutatap sekarang, senyum itu terasa asing. Satu hal yang paling menyakitkan bukan ketika orang yang kita cintai berselingkuh. Tapi ketika ia mulai membela orang lain, dan melawan kita demi seseorang yang bahkan dulu kita hormati. Malam itu seharusnya menjadi malam yang tenang. Rani sudah tidur di kamarnya. Suara hujan rintik-rintik di luar seolah jadi pengantar damai untuk istirahat. Aku duduk di ruang tengah, melipat pakaian sambil sesekali melirik ke arah kamar mandi. Dimas sedang mandi setelah seharian bekerja.
atau setidaknya, itu yang ia bilang. Tiba-tiba, suara getaran ponsel memecah kesunyian. BZZZ, BZZZ. Aku menoleh. Di meja ruang tamu, ponsel Dimas menyala, menampilkan nama di layar, Bu L. Aku terdiam. Napasku tertahan. Huruf-huruf itu menari di depan mataku seperti tanda yang tak bisa diabaikan. Bu L? Hatiku langsung menebak, Bu Lestari. Ya Tuhan, Bude. Tanganku gemetar. Aku menatap ponsel itu lama, berusaha menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Tapi rasa ingin tahuku menekan keras dari dalam dada. Getarannya berhenti, lalu beberapa detik kemudian muncul lagi, kali ini dengan nada pesan masuk. Layar menyala sebentar. Mas, jangan lupa besok ya. Aku tunggu jam 10. Bu L. Aku menelan ludah. Tubuhku seketika dingin. Pikiranku berputar, mencoba mencari alasan logis. Mungkin urusan rumah, mungkin soal genteng bocor, mungkin hanya pesan biasa. Tapi kenapa dikirim malam-malam begini? Suara air dari kamar mandi masih terdengar. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula dan berpura-pura sibuk dengan baju-baju di tanganku. Tapi jantungku berdebar kencang tak karuan. Beberapa saat kemudian, Dimas keluar dari kamar mandi dengan handuk di bahu. Ia terlihat santai, sama sekali tak menyadari badai kecil yang baru saja meletus di dalam dadaku. Mas, suaraku pelan tapi bergetar, barusan ponselmu bunyi. Oh ya? Ia melirik sekilas sambil mengambil ponsel. Siapa? Aku menatapnya, mencoba membaca raut wajahnya. Tulisan di layar cuma, Bu L. Siapa, Mas? Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang terasa dipaksakan. Oh, itu Bude. Tadi siang aku janji bantu dia besok. Lupa balas pesannya. Oh, aku mengangguk pelan, mencoba menelan kecurigaan yang tiba-tiba membesar. Tapi malam-malam gini masih sempat ngabarin. Dimas menatapku tajam, nada suaranya naik sedikit. Loh, emang kenapa? Kamu pikir aku ngapa-ngapain? Aku menggeleng cepat. Enggak, Mas. Aku cuma tanya. Udahlah, Tika. Jangan mulai lagi. Aku capek bahas beginian terus. Katanya sambil meletakkan ponsel di meja dan masuk ke kamar. Aku tetap duduk di ruang tengah. Pakaian yang belum sempat kulipat kini hanya menumpuk di pangkuan. Dadaku terasa sesak, tapi aku tak bisa menangis. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menjalar, dingin dari rasa curiga yang mulai berakar. Sejak malam itu, aku jadi sulit tidur setiap kali Dimas keluar rumah. Ia bilang ingin menemui teman kerja, beli bahan, atau main sebentar ke rumah Bude. Semua alasannya terdengar masuk akal, tapi entah kenapa, aku tak lagi bisa percaya sepenuhnya. Satu malam, aku memberanikan diri bertanya lagi saat ia bersiap keluar dengan pakaian rapi. Mas, mau kemana? Ke rumah Bude. Katanya ada cat yang mau dibenerin. Cuma sebentar kok. Aku menatapnya. Jam segini, Mas? Ini udah lewat jam 9 malam. Ya terus? Emang gak boleh? Aku cuma bantu, Tika. Nada suaranya mulai meninggi. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Aku cuma khawatir. Nanti Bude dikira orang, Mas, sering didatengin malam-malam begini. Dimas memutar bola matanya, kesal. Tika, kamu tuh mikirnya kemana-mana. Aku bantu orang aja salah. Lagian, Bude itu keluarga kamu sendiri. Malu, tahu nggak, kalau dia dengar kamu ngomong gitu? Aku menunduk. Maaf, Mas. Aku nggak bermaksud nuduh. Tanpa menjawab, ia langsung keluar, meninggalkan aroma parfum yang tiba-tiba terasa asing. Aku berdiri di depan pintu, mendengarkan suara motornya menjauh dalam gelap. Detik itu, aku tahu, sesuatu di antara kami sudah berubah. Malam-malam berikutnya menjadi lebih sunyi dari biasanya. Aku sering duduk di teras, menatap ponselku sendiri, berharap ada kabar dari Dimas. Tapi yang kuterima hanyalah pesan singkat. Jangan tunggu aku. Pulang malam. Tak ada penjelasan. Tak ada, maaf, tak ada, sayang.
Hanya kata-kata dingin yang terasa seperti jurang di antara kami. Rani kecil beberapa kali bertanya, "Bunda, ayah kok sering pulang malam sekarang?" Aku tersenyum hambar. "Ayah kerja, sayang. Banyak urusan." Padahal aku tahu, malam-malam itu bukan tentang kerja. Ada seseorang yang lebih sering menyita waktunya sekarang. Suatu hari, aku mencoba menenangkan hatiku dengan berpikir positif. Mungkin aku terlalu curiga, bisikku sendiri sambil mencuci piring. Mungkin Bude cuma kesepian. Tapi doa itu hancur ketika keesokan harinya aku melihat Dimas di depan rumah Bude. Bukan sedang memperbaiki cat, tapi berdiri terlalu dekat sambil tertawa pelan. Aku memperhatikan dari jauh, dadaku terasa diremas. Saat Bude menepuk bahunya dengan lembut, Dimas tidak menjauh. Ia justru tersenyum, senyum yang dulu hanya diberikan padaku. Aku mundur perlahan, tak sanggup melihat lebih jauh. Malamnya, Dimas pulang lebih larut dari biasanya. Aku menunggu di ruang tengah dengan hati berdebar. "Mas," kataku perlahan, "aku lihat kamu tadi siang di depan rumah Bude." Ia langsung menegakkan badan, menatapku dengan sorot curiga. "Kamu ngikutin aku?" Aku terkejut. "Enggak, Mas. Aku kebetulan lewat waktu ngantar pesanan." "Terus kenapa kamu lihat-lihat segala?" "Aku cuma bantu ngecek cat, kayak yang Bude minta." "Tapi aku lihat." "Cukup, Tika." Suaranya menggelegar. "Aku muak kamu terus-terusan curiga sama aku. Kamu pikir aku nggak punya harga diri?" Air mataku mulai menetes. "Mas, aku cuma takut. Aku cuma pengen kita kayak dulu lagi." Dimas menghela napas panjang, suaranya melembut tapi terasa hampa. "Yang bikin kita nggak kayak dulu itu kamu sendiri, Tik. Kamu udah nggak percaya lagi sama aku." Hari itu, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Aku baru saja menerima gaji bulanan dari toko tempatku bekerja, dan niatku cuma satu, mengembalikan sebagian uang pinjaman pada Bude Lestari. Aku ingin segera melunasinya agar tak ada lagi hutang budi, atau mungkin hutang yang lebih dalam dari sekadar angka. Aku berjalan kaki menyusuri gang sempit menuju rumah Bude. Angin sore berembus pelan, membawa aroma masakan dari dapur-dapur tetangga. Tapi di dadaku, ada sesuatu yang sesak, entah firasat atau sekadar lelah. Aku tak tahu. Setibanya di depan rumah Bude, aku mengetuk pelan. "Assalamualaikum, Bude." Tak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. "Waalaikumsalam, Bude." Masih sepi. Aku berpikir mungkin ia sedang di belakang, mencuci piring atau menjemur pakaian. Pintu rumahnya tidak dikunci. Aku melangkah masuk, pelan-pelan. "Bude, aku Tika. Mau ngembaliin uang kemarin." Tapi saat itu, telingaku menangkap sesuatu. Suara samar. Desahan. Tawa kecil. Lalu bisikan lembut yang membuat darahku berhenti mengalir. "Mas, jangan lama-lama di sini. Kalau Tika tahu gimana?" "Dia nggak akan tahu, Bude. Dia percaya sama aku." Itu suara Dimas. Suara yang kukenal lebih dari siapapun. Aku berdiri mematung di ruang tamu. Dunia di sekitarku berputar. Napasku tercekat, dan tanganku gemetar saat hendak memegang gagang pintu kamar yang setengah terbuka. Aku ingin pergi. Aku ingin berpura-pura tidak mendengar. Tapi langkahku seperti dikunci. Ada sesuatu dalam diriku yang memaksa untuk melihat. Meski tahu setelahnya, hidupku tak akan sama lagi. Dengan tangan bergetar, aku mendorong pintu itu perlahan. Dan di sanalah aku melihatnya. Dimas, suamiku, tubuhnya hanya diselimuti kain seadanya. Bude Lestari, perempuan yang selama ini kusebut keluarga, yang sering kupanggil dengan penuh hormat, berbaring di sampingnya, tanpa sehelai busana pun. Dunia berhenti. Suara jangkrik di luar seolah lenyap. Yang tersisa hanya detak jantungku yang berdentum seperti palu godam. "Mas, Bude, astagfirullah, kalian tega." Suara itu meluncur dari bibirku seperti jeritan dari neraka. Dimas terkejut, buru-buru bangkit dan mengenakan celana. "Tika, dengar dulu penjelasanku." "Penjelasan? Penjelasan apa, Mas?" "Aku lihat sendiri. Kalian di tempat tidur yang sama." "Astagfirullah."
Bude Lestari hanya menunduk. Tak ada air mata, tak ada rasa malu. Wajahnya datar, tapi bibirnya tersenyum tipis. Senyum yang membuat dadaku terbakar. Sudahlah, Tika, katanya pelan, tapi menusuk. Jangan lebay. Ini sudah terjadi. Kamu cuma datang terlalu cepat. Aku mundur, hampir terjatuh. Bude, aku percaya sama Bude. Aku pikir Bude sayang sama aku. Ternyata, aku tak sanggup melanjutkan. Dimas maju, mencoba menyentuhku. Aku hilaf. Tika, aku nggak tahu kenapa bisa begini. Aku cuma... Cukup, Mas, teriakku. Jangan sentuh aku. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu memilih orang yang aku hormati sendiri. Aku menatap mereka berdua dengan mata berair. Kalian menghancurkan rumah tanggaku, dan kalian melakukannya tanpa rasa bersalah. Bude berdiri, mengenakan kainnya dengan santai. Kamu pikir Dimas itu bahagia hidup sama kamu, Tika? Dia datang ke aku karena butuh perhatian. Kamu sibuk kerja, terlalu banyak ngatur, terlalu banyak curiga. Aku cuma kasih apa yang kamu gak bisa kasih. Aku tertegun. Kata-katanya seperti pisau yang diolesi racun. Bude. Apa? Aku cuma jujur. Kalau kamu istri yang baik, Dimas gak akan nyari pelarian. Lagi pula, kamu harus tahu diri. Kalian masih numpang hidup, masih utang. Jangan sok suci. Aku menatap Dimas, berharap ia membelaku, setidaknya berkata, jangan begitu, Bude. Tapi tidak. Ia diam. Hanya menunduk, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Mas, suaraku bergetar. Kamu diam aja? Setelah semua yang aku korbankan buat kamu? Setelah aku bantu kamu waktu kamu jatuh? Waktu kamu gak punya kerjaan? Dimas menggenggam rambutnya frustrasi. Aku gak mau ribut, Tika. Aku cuma butuh tenang. Kamu tuh selalu nuntut, selalu bikin aku tertekan. Aku membeku. Jadi ini alasannya? Semua kesabaranku, kerja keras, cintaku, dianggap tekanan? Air mataku jatuh satu persatu. Tenang, suaraku lirih. Kamu pikir aku tenang selama ini? Aku yang berjuang buat makan, buat bayar utang, sementara kamu enteng aja bersenang-senang di sini, dengan Bude yang seharusnya jadi keluarga. Aku menatap Bude lagi. Bude, kamu lebih tua dari aku. Harusnya kamu jadi contoh. Kenapa tega? Bude mendengus. Jangan salahin aku. Laki-laki itu datang sendiri. Aku nggak maksa. Lagi pula, semua ini mungkin sudah takdir. Takdir? Aku hampir tertawa, tawa getir yang menyayat dada. Kalau begitu, biar Allah yang membalas. Bude, kataku lirih. Aku nggak akan doakan buruk, tapi aku juga nggak akan lupa. Aku melangkah pergi. Kaki ini goyah, tapi aku terus memaksakan diri keluar dari rumah itu. Udara luar terasa berat. Setiap langkah seperti menapak di atas duri. Dari belakang, kudengar Dimas memanggilku. Tika, tunggu dulu. Tapi aku tak menoleh. Hatiku sudah mati. Aku berjalan tanpa arah, air mata mengaburkan pandanganku. Suara-suara di kepala berdengung, suara ejekan, tawa sinis Bude, kata-kata dingin Dimas. Semuanya berbaur menjadi racun yang perlahan membunuh jiwaku. Di tengah jalan, aku berhenti. Aku menatap langit yang mulai gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar sendirian. Aku menutup wajahku dan berbisik. Ya Allah, kalau ini ujian, aku mohon kuatkan aku. Jangan biarkan aku jadi gila. Lalu aku pulang ke rumah yang kini terasa kosong dan dingin. Setiap sudutnya seperti mengingatkan pada kebohongan yang kusangka cinta. Bantal di tempat tidur masih beraroma tubuh Dimas. Aku menatapnya lama, sebelum akhirnya kuhempaskan ke lantai. Di luar, malam turun perlahan. Tapi di dalam hatiku, gelap sudah menelan segalanya. Aku tahu, sejak hari itu, aku bukan lagi istri yang sama. Aku berubah, bukan karena ingin, tapi karena dikhianati oleh dua orang yang paling kupercaya. Dan dari luka itulah, perlahan, aku mulai menumbuhkan sesuatu yang lain. Bukan cinta,
Bukan kebencian, tapi kekuatan yang belum pernah aku miliki sebelumnya. Karena ketika kebenaran sudah terungkap, yang tersisa hanyalah dua pilihan. Tetap hancur di tempat yang sama, atau berdiri lagi, meski sendirian malam itu, udara di ruang tamu begitu berat. Tak ada suara selain detak jam dinding yang terdengar seperti palu menghantam dadaku setiap detiknya. Aku duduk di kursi rotan yang mulai reot, menatap lantai kosong di bawah kaki. Sejak kejadian di rumah Bude, Dimas belum pulang. Aku tak tahu kemana dia pergi, tapi dalam hatiku, aku tahu. Dan malam ini, ia akhirnya datang. Aku mendengar suara langkah kaki di depan rumah, disusul dengan suara pintu dibuka perlahan. Dimas berdiri di sana, wajahnya kusut, matanya merah, tapi bukan karena penyesalan. Lebih seperti seseorang yang sudah memutuskan sesuatu, dan tak mau lagi menoleh ke belakang. Aku menatapnya lama. "Mas, akhirnya pulang juga." Ia menarik napas panjang, meletakkan tas kecil di kursi. Tak ada senyum, tak ada pelukan, hanya jarak yang terasa seperti jurang antara kami. "Aku datang bukan untuk berdebat," katanya pelan tapi tegas. "Aku juga nggak mau berdebat," sahutku dengan suara bergetar. "Aku cuma ingin dengar kebenaran. Semua yang kulihat di rumah Bude itu, benar, kan?" Dimas diam lama. Ia menunduk, mengusap wajahnya, lalu berkata, "Iya, Tika. Aku nggak mau bohong lagi." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk perlahan tapi dalam. Aku nyaris tak bisa bernapas. "Jadi kamu memang punya hubungan sama dia?" tanyaku dengan nada lirih. "Iya," jawabnya datar. "Aku sama Bude udah dekat sejak beberapa bulan lalu." Aku menatapnya tak percaya. "Budeku sendiri, Mas? Orang yang kamu panggil keluarga?" Dimas mengangguk pelan. "Aku tahu ini salah, tapi aku juga nggak mau pura-pura bahagia terus sama kamu. Aku udah nggak bahagia, Tika. Aku capek hidup kayak gini." Aku tertawa getir, air mata jatuh satu persatu. "Capek hidup kayak gini? Mas, kamu pikir aku nggak capek? Aku kerja siang malam, bantu bayar utang, masak, ngurus rumah, semua aku lakuin buat kita. Tapi sekarang kamu bilang nggak bahagia, dan kamu malah bahagia sama budeku sendiri." "Aku nggak bilang aku bahagia, Tika," katanya keras. "Tapi Bude ngerti aku. Dia nggak banyak nuntut. Dia dengerin aku waktu aku down, waktu aku kehilangan kerja. Kamu waktu itu sibuk kerja, sibuk cari uang, tapi aku ngerasa kayak sendirian." Aku menatapnya tajam. "Jadi salah aku karena kerja? Karena berjuang buat kita? Karena aku nggak bisa duduk manis dan pura-pura semuanya baik-baik aja?" "Tika," ia menatapku dengan pandangan sayu tapi keras kepala. "Aku cuma pengin dimengerti." Aku berdiri, gemetar menahan marah dan sedih. "Dimengerti? Kamu pikir aku nggak berusaha ngerti kamu, Mas? Aku bertahan waktu kamu nggak punya apa-apa. Aku bahkan ngemis ke Bude buat bantuin keuangan kita. Dan ternyata kamu malah tidur dengan orang yang bantuin aku." Dimas membuang pandangan, seolah merasa bersalah tapi tak mau menyesal. "Jangan bawa-bawa masa lalu, Tika. Aku cuma jujur sama perasaanku sekarang. Aku udah nggak cinta sama kamu." Kalimat itu mematahkan seluruh duniaku. Aku mundur satu langkah, lalu satu lagi. Suara detak jam tiba-tiba terasa begitu keras di telingaku. "Udah nggak cinta?" Aku mengulang pelan. "Kamu tahu nggak, Mas, berapa kali aku nahan diri buat nggak menyerah? Buat terus percaya kalau rumah tangga ini bisa diselamatkan? Tapi ternyata yang aku perjuangin cuma tembok kosong." Dimas berdiri, menatapku dengan wajah lelah. "Aku nggak minta kamu ngerti. Aku cuma pengin jujur. Aku sayang Bude." Aku hampir pingsan mendengarnya. "Sayang?" Suaraku meninggi. "Mas, itu budeku sendiri. Dia lebih tua dari kita, dia keluarga. Apa nggak ada perempuan lain di dunia ini selain dia?" Dimas memejamkan mata. "Aku nggak bisa ngatur perasaan, Tika. Aku nggak rencana ini semua terjadi." Aku mendekat, menatap matanya yang dulu selalu penuh cinta, kini kosong. "Tapi kamu bisa milih buat berhenti. Kamu bisa milih buat setia. Tapi kamu nggak milih aku, Mas. Kamu milih jalan yang paling menyakitkan."
Dimas menunduk lagi. Aku minta maaf. Aku tertawa getir di antara air mata. Maaf? Setelah kamu tidur dengan budeku sendiri, setelah kamu bilang kamu sayang dia, kamu pikir, maaf, bisa nyembuhin semuanya? Ia terdiam. Suasana di antara kami hening dan menegangkan. Hanya terdengar suara hujan rintik-rintik mulai turun di luar jendela, seolah langit pun ikut menangis bersamaku. Aku nggak mau terus pura-pura jadi suami yang baik, katanya pelan. Aku mau jujur. Aku mau pisah baik-baik. Aku menatapnya lama. Pisah? Suaraku serak. Kamu mau ninggalin aku demi Bude? Dimas tak menjawab, tapi diamnya sudah cukup sebagai pengakuan. Aku menatapnya dengan tatapan yang tak lagi marah, hanya hancur. Kamu tahu nggak, Mas? Dulu aku percaya, cinta bisa bertahan meski kita miskin. Aku percaya kalau dua orang saling percaya, semuanya bisa dihadapi. Tapi kamu justru buktiin, yang paling cepat berubah itu bukan nasib, tapi hati manusia. Dimas menunduk. Aku minta maaf, Tika. Aku tahu aku salah. Tapi aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku menarik napas panjang, menahan perih di dada. Kamu tahu, Mas, aku bahkan nggak akan minta kamu bertahan. Karena aku nggak mau maksa seseorang yang udah buang aku dari hatinya. Tapi tolong, jawab satu hal. Aku menatap matanya lurus. Kamu benar-benar cinta sama Bude? Atau kamu cuma nyari tempat buat lari dari tanggung jawab? Ia terdiam lama, lalu berkata lirih, mungkin dua-duanya. Aku memejamkan mata. Air mataku tak terbendung lagi. Kalau gitu, pergilah, Mas. Kejar kebahagiaan yang kamu cari. Tapi ingat, kamu gak cuma nginjak hatiku, kamu nginjak kehormatan keluarga kita. Aku berjalan menuju kamar, tapi langkahku berhenti di ambang pintu. Dan satu hal lagi, kataku tanpa menoleh, kalau suatu hari kamu sadar orang yang kamu pilih gak seindah yang kamu bayangkan, jangan cari aku lagi. Karena luka ini gak akan pernah sembuh dengan kata, maaf. Dimas tak menjawab. Ia hanya berdiri di ruang tamu, menatapku pergi. Suara koper diseret beberapa menit kemudian, lalu pintu tertutup. Rumah menjadi sunyi. Aku terjatuh di lantai kamar, memeluk lututku erat-erat. Suara hujan di luar berubah jadi badai. Tapi di dalam diriku, badai yang lebih dahsyat sedang mengamuk. Aku menatap dinding kosong dan berbisik pelan. Ya Allah, kalau cinta bisa sekejam ini, tolong ajari aku cara melupakan. Dan di malam yang kelam itu, untuk pertama kalinya, aku tahu. Cinta tak selalu mati karena waktu. Kadang ia dibunuh oleh orang yang pernah kita percaya sepenuh hati. Hari-hari setelah kepergian Dimas terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap pagi aku bangun, menatap sisi ranjang yang kosong, berharap itu hanya mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Tapi tidak. Bantal di sebelahku dingin. Lemari pakaian setengahnya kosong. Dan aroma tubuh Dimas yang dulu menenangkan kini hanya tinggal samar. Seperti kenangan yang enggan pergi tapi juga tak lagi nyata. Aku masih ingat pagi pertama tanpa dirinya. Rafa, anakku yang baru berusia 5 tahun, terbangun sambil mengucek matanya. Mama, Papa kemana? Tanyanya polos. Pertanyaan itu seperti tusukan kecil di dadaku. Aku tersenyum paksa. Papa lagi kerja, Nak. Nanti pulang, ya. Padahal aku tahu, Dimas tidak akan pulang. Ia sudah memilih rumah Bude sebagai tempat tinggal barunya. Rumah yang dulu jadi tempat aku berutang dengan rasa malu, kini jadi tempat suamiku berlabuh tanpa rasa bersalah. Aku berusaha tetap tegar di depan Rafa. Aku masih masak seperti biasa, menyiapkan nasi goreng kesukaannya, menyapu lantai, dan membuka warung di pagi hari. Tapi setiap kali aku sendirian, air mata itu tumpah lagi. Siang itu, Rani datang ke warungku. Ia menatapku dengan raut iba. Tika, aku dengar kabar, Dimas sekarang tinggal di rumah Bude. Bener? Tanyanya hati-hati. Aku menghela napas panjang, menahan air mata agar tak jatuh di depan orang lain. Bener, Ran. Dia udah pindah ke sana. Katanya cuma sementara, tapi aku tahu, gak ada yang sementara dari orang yang udah ninggalin dengan sadar. Rani menggenggam tanganku. Aku gak tahu harus ngomong apa. Tik, aku marah banget dengar ini. Kok bisa sih, Bude kamu sendiri,
Aku tersenyum getir. Aku juga nggak tahu, Ran. Aku masih nggak percaya. Dia yang dulu sering nasehatin aku buat sabar, buat setia sama suami. Sekarang dia yang rebut suamiku sendiri. Rani menggigit bibir, menahan amarahnya. Kamu nggak bisa diam, Tik. Kamu harus ngomong ke keluarga besar. Aku menggeleng lemah. Untuk apa? Supaya orang-orang tahu aku bukan cuma ditinggal suami, tapi juga dikhianati oleh keluargaku sendiri. Aku udah cukup malu, Ran. Aku cuma mau tenang. Rani tak bisa membalas. Hanya tatapan iba yang tersisa di matanya. Malamnya, hujan turun deras. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu yang dulu sering dibuka Dimas setiap kali pulang kerja. Kini, yang kudengar hanya suara hujan menampar genteng dan tangisan Rafa dari kamar. Aku kangen papa, katanya sambil memeluk guling kecil bergambar superhero. Aku memeluknya erat. Mama juga kangen. Nak, kenapa papa nggak pulang? Pertanyaan itu lagi, dan lagi. Aku menatap wajah polosnya yang belum mengerti dunia sekejam ini. Papa lagi sibuk, sayang. Tapi kamu jangan sedih, ya. Mama di sini kok. Rafa mengangguk pelan, lalu tertidur dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Aku duduk di tepi ranjangnya, mengelus rambutnya yang lembut. Di antara suara hujan, aku berbisik. Maaf ya, Nak. Mama gagal jagain rumah tangga kita. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri mengirim pesan pada Dimas. Mas, setidaknya kirim uang buat Rafa. Dia butuh makan, butuh sekolah. Aku nggak minta buat aku, tapi buat anakmu sendiri. Pesanku terkirim, tapi tak kunjung dibalas. 1 hari berlalu, 2 hari, 3 hari. Hingga seminggu kemudian, aku menerima pesan balasan yang hanya berisi, aku lagi nggak ada uang. Lagian kamu kan masih punya warung, bisa buat hidup. Aku menatap layar ponsel itu lama, lalu menutup mata. Nafasku tersengal karena marah dan kecewa bercampur jadi satu. Warung? Iya, Mas. Warung kecil ini yang kamu biarin aku bangun sendirian. Tapi apa kamu tahu? Aku bahkan harus ngutang buat beli beras sekarang. Aku mengetik balasan dengan jari bergetar. Mas, jangan begitu. Aku nggak kuat lihat Rafa tanya-tanya terus. Dia kangen kamu. Tapi lagi-lagi, tak ada jawaban. Hari berikutnya, aku memutuskan datang ke rumah Bude. Aku tak tahan lagi dengan diamnya Dimas. Aku butuh kejelasan. Rumah Bude tampak mewah seperti biasa. Pagar besi tinggi, taman rapi, dan aroma bunga melati yang selalu jadi ciri khasnya. Tapi kali ini, aroma itu membuatku mual. Aku mengetuk pintu pelan. Tak lama, Bude keluar dengan gaun tidur satin berwarna merah muda. Ia tampak segar, bibirnya tersenyum, senyum yang dulu ku kenal hangat, kini terasa palsu dan menghina. Oh, Tika, katanya datar. Kamu ngapain datang malam-malam? Aku menatapnya tanpa senyum. Aku mau ketemu Dimas. Oh, ia menegakkan tubuh, lalu berkata ringan, Dimas lagi istirahat. Ada apa? Bude, aku cuma mau minta tanggung jawab dia. Rafa butuh ayahnya. Aku nggak minta banyak. Bude menatapku lama, lalu tertawa kecil. Tanggung jawab? Kamu ini lucu, Tika. Dimas udah dewasa. Dia tahu pilihannya. Kamu nggak bisa nyalahin aku karena dia milih aku. Aku tercekat. Bude, dia suamiku. Dulu, iya, katanya santai sambil memainkan kalung di lehernya. Tapi sekarang dia pilih hidup sama aku. Mungkin karena kamu terlalu sibuk dengan warungmu itu sampai lupa bikin suamimu bahagia. Aku menatapnya tak percaya. Bude sadar nggak apa yang Bude lakuin? Bude bukan cuma ngerebut suami orang, Bude nginjak harga diri keluarga sendiri. Bude tersenyum miring. Harga diri nggak bisa dipakai buat bayar listrik. Tika, kamu terlalu idealis. Dunia ini bukan cuma tentang cinta dan kesetiaan. Kadang, orang butuh kenyamanan, dan Dimas nemuin itu di sini. Aku tak kuat lagi menahan air mata. Bude, aku dulu nganggap Bude seperti ibu sendiri. Ya makanya, kamu harusnya senang, kan? Katanya dingin. Sekarang suamimu di tempat yang bisa ngurus dia dengan lebih baik.
Aku menatapnya tajam, dengan suara bergetar. Semoga Bude nggak lupa, yang Bude rebut itu bukan cuma laki-laki, tapi karma yang pasti datang suatu hari nanti. Sebelum ia sempat menjawab, aku berbalik dan pergi. Langkahku goyah, tapi aku tak mau jatuh di hadapannya. Malamnya, aku menangis di teras rumah. Warungku sudah tutup. Uang hasil jualan hari itu hanya cukup untuk beli beras dan susu Rafa. Aku menatap langit gelap sambil menggenggam foto pernikahanku, foto yang kini terasa seperti lelucon pahit. Ya Allah, suaraku bergetar. Aku nggak minta mereka dihukum sekarang. Aku cuma minta kekuatan supaya aku nggak hancur karena kebencian ini. Air mataku menetes lagi, membasahi foto yang kini kusam. Aku memeluk lututku, membiarkan angin malam menyelimuti tubuhku yang gemetar. Dan di kamar, Rafa memanggil lirih. "Ma, Papa udah pulang belum?" Aku menahan tangis, menelan seluruh sakit yang nyaris memecah dadaku. "Belum, Nak, tapi nanti Papa pasti dengar doa kamu." Hari-hari berikutnya, aku belajar berjalan di atas luka. Warungku mulai sepi, tapi aku tetap buka setiap pagi. Beberapa tetangga datang bukan untuk beli, tapi untuk bergosip. "Aduh, kasihan ya, Tika. Ditinggal suami, padahal warungnya baru buka," bisik seseorang di pojok warung. Katanya suaminya sekarang tinggal sama budenya sendiri." "Loh," sahut yang lain. Aku pura-pura tak dengar. Aku terus mengaduk sayur, menata piring, dan tersenyum seolah hidupku baik-baik saja. Padahal di dalam dada, ada bara yang tak padam. Rani kadang datang membantu, mencoba menghiburku. "Tika, kamu kuat banget. Sumpah, aku aja kalau di posisi kamu, mungkin udah gila." Aku tersenyum tipis. "Mungkin aku juga udah gila, Ran, tapi aku nggak punya pilihan selain bertahan." Suatu sore, ketika aku menutup warung, Rafa berlari ke arahku membawa kertas gambar. "Ma, aku gambar keluarga kita," katanya riang. Aku tersenyum, menerima gambar itu. Di atas kertas ada 3 orang. Seorang laki-laki, seorang perempuan, dan anak kecil. Mereka berpegangan tangan di bawah matahari. Tapi di pojok kanan bawah, Rafa menulis huruf kecil. "Papa pulang lagi, ya?" Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku memeluk Rafa erat, mencium kepalanya berulang kali. "Iya, Nak, suatu hari nanti, Papa pasti pulang. Tapi kalaupun enggak, Mama janji, Mama nggak akan biarin kamu ngerasa sendiri." Rafa mengangguk kecil, lalu tersenyum. "Mama nggak usah sedih, ya. Aku sayang Mama." Dan entah kenapa, di tengah kehancuran itu, kalimat sederhana dari bocah kecil itu jadi alasan satu-satunya aku masih bisa bertahan. Karena meski dunia menghancurkan aku berkali-kali, aku masih punya satu hal yang tak bisa direbut siapapun. Cinta seorang anak yang tulus, murni, dan tak akan pernah berkhianat. Hari-hari setelah Dimas pergi terasa panjang dan sepi. Dulu, setiap pagi aku terbiasa menyiapkan sarapan untuknya, menyeduh kopi, menata baju kerja di kursi rotan dekat jendela. Kini kursi itu kosong. Bahkan aroma kopi pun seolah enggan memenuhi rumahku yang sunyi. Rafa, anakku, sering bertanya dengan polosnya. "Bunda, ayah kemana? Kok enggak pulang-pulang?" Aku hanya bisa mengusap kepalanya lembut, menahan air mata yang hampir jatuh. "Ayah lagi kerja jauh. Nak, doakan ayah ya, biar selalu sehat." Rafa mengangguk, lalu memelukku erat. Pelukan kecil itu jadi penguatku untuk terus bertahan. Malam-malamku penuh tangisan diam. Aku menangis bukan karena masih mencintai Dimas, tapi karena luka yang ia tinggalkan terlalu dalam. Aku marah, kecewa, tapi di balik semua itu, ada suara kecil dalam hati yang berkata, "Tika, kamu nggak boleh hancur. Kamu punya Rafa." Suatu pagi, sahabat lamaku, Rani, datang berkunjung. Ia membawa senyum hangat dan sebungkus nasi uduk. "Kamu kelihatan pucat banget. Tik, udah makan belum?" Aku menggeleng pelan. "Nggak selera." Rani menatapku tajam. "Kamu nggak boleh begini terus. Aku tahu kamu hancur, tapi kamu nggak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang orang yang udah ninggalin kamu." Aku diam. Kata-katanya menamparku. "Aku malu, Ran.
Aku nggak punya apa-apa. Usahaku kecil, utang masih banyak. Dimas ninggalin aku tanpa sepatah kata. Rani menggenggam tanganku. Justru itu. Kamu harus buktiin kalau kamu bisa berdiri sendiri. Ingat, kamu dulu tuh rajin banget jualan online. Kenapa nggak kamu mulai lagi? Kata-kata itu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Malamnya, setelah Rafa tidur, aku menatap lama layar ponselku. Aplikasi marketplace yang dulu kututup, kubuka lagi. Kurasakan detak jantungku berdebar, antara takut dan semangat. Aku mulai memotret ulang produkku, keripik tempe, sambal bawang, dan kue kering yang dulu kubuat sendiri. Tanganku gemetar saat menulis deskripsi. Aku bahkan sempat menangis hanya karena melihat nama toko online-nya, Tika Home Made. Nama itu dulu kupilih bersama Dimas. Tapi kali ini, aku ubah. Kutulis nama baru, Rafa S Mom Kitchen. Nama itu sederhana, tapi penuh makna. Aku ingin Rafa tahu, aku bangkit untuknya. Hari-hari berikutnya kulalui dengan penuh kerja keras. Aku bangun pukul 4 pagi untuk membuat adonan, lalu menggoreng keripik, menata toples, dan memotret hasilnya. Kadang tanganku melepuh karena minyak panas, tapi aku tak peduli. Aku mulai promosi di grup WhatsApp, lalu di media sosial. Rani sering membantuku menulis caption yang menarik. Coba pakai kalimat kayak gini, Tik, katanya suatu hari sambil tersenyum. Dari dapur kecil, kami hadirkan rasa cinta di setiap gigitan. Nah, biar orang ngerasa kalau makananmu itu bukan cuma jualan, tapi punya cerita. Aku tertawa kecil. Kamu kok jago banget sih, Ran? Rani mengangkat bahu. Aku cuma bantu. Tapi semangatmu itu, Tik, luar biasa. Hari demi hari, pesanan mulai berdatangan. Awalnya cuma 2, 3 orang. Tapi lama-lama, pelanggan mulai suka. Ada yang bilang rasanya enak, ada yang bilang packagingnya cantik. Setiap komentar positif membuat hatiku hangat. Seolah Tuhan sedang berkata, lihat, kamu masih bisa bahagia. Suatu siang, aku sedang membungkus pesanan ketika Rafa datang membawa amplop. Bunda, tadi ada yang ngasih ini. Katanya buat bayar utang Bude. Aku tertegun. Tangan kecil Rafa memegang amplop coklat yang familiar. Di sudutnya ada tulisan tangan Dimas. Dadaku sesak. Aku buka amplop itu pelan. Isinya uang, dan selembar kertas bertuliskan. Aku cuma mau bantu. Jangan salah paham. Tanganku bergetar. Aku menatap kertas itu lama, lalu merobeknya tanpa ragu. Aku nggak butuh belas kasihan dari orang yang menghancurkanku. Gumamku pelan. Rafa memandangku bingung. Bunda marah? Aku tersenyum sambil memeluknya. Enggak, Nak. Bunda cuma belajar, buat gak tergantung sama siapapun lagi. Malamnya, aku duduk di depan dapur sambil menatap langit. Aku merasa ada beban besar yang perlahan terangkat. Dulu aku berpikir kebahagiaan hanya bisa datang dari suami yang setia, dari keluarga yang utuh. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan bisa diciptakan, meski dari reruntuhan. Beberapa bulan berlalu, pesanan semakin banyak. Aku mulai punya pelanggan tetap. Bahkan salah satu kafe di kota memesan keripikku untuk dijual di tokonya. Rani menatapku dengan bangga. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini, Tik. Aku tersenyum haru. Aku juga nggak nyangka. Ternyata kalau kita berhenti nyalahin keadaan, dunia bisa berubah pelan-pelan. Kadang, aku masih mendengar kabar tentang Dimas dan Bude. Katanya hubungan mereka tak berjalan mulus. Tapi aku tak lagi tertarik. Dendam itu sudah sirna, tergantikan oleh ketenangan. Aku belajar memaafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena aku ingin bebas. Suatu pagi, Rafa datang menghampiriku saat aku sedang menyiapkan pesanan. Bunda, nanti kalau Rafa gede, Rafa mau bantu jualannya. Aku tersenyum, menatap matanya yang bening. Boleh, tapi Rafa harus sekolah tinggi dulu. Biar nanti Rafa bisa bantu Bunda bukan cuma jualan, tapi juga bikin usaha sendiri. Rafa mengangguk mantap. Siap, Bunda. Tawa kecilnya memenuhi rumah, menggantikan semua kesunyian yang dulu pernah menyesakan. Dan di saat itu aku sadar, aku sudah benar-benar bangkit.
Tidak lagi jadi perempuan yang menangisi pengkhianatan, tapi perempuan yang berdiri tegak karena luka yang pernah ia lawan. Aku menatap wajahku di cermin, melihat sosok yang dulu rapuh kini tampak lebih kuat. Terima kasih, Tuhan, bisikku lirih. Karena dari kehilangan, aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Pagi itu aku sedang menata toples kue di rak ketika suara tetanggaku, Bu Rini, memanggil dari luar pagar. Tika, ada kabar, lo? Nada suaranya penuh semangat, seperti orang yang baru saja menemukan gosip besar. Aku tersenyum tipis, menaruh toples di meja, lalu keluar menyambutnya. Ada apa, Bu? Tanyaku pelan. Bu Rini menatap ke kanan kiri, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Itu, warungnya di Masama Bude Lestari katanya bangkrut. Tik, tutup kemarin sore. Orang-orang bilang, mereka sering ribut soal uang. Tanganku refleks berhenti di udara. Ada getaran halus di dadaku, tapi bukan bahagia, lebih seperti perasaan aneh, campuran antara iba dan kelegaan. Serius, Bu? Tanyaku datar. Bu Rini mengangguk. Iya, aku dengar sendiri waktu lewat tadi pagi. Gentengnya udah banyak yang bocor, papa nama warungnya juga dilepas. Katanya Dimas sekarang nganggur, Bude juga sakit keras. Badannya kurus banget, hampir nggak bisa jalan. Aku diam cukup lama, lalu tersenyum samar. Oh, gitu ya, Bu. Semoga mereka cepat sembuh. Bu Rini menatapku heran. Loh, kamu nggak marah? Tik, aku aja kalau jadi kamu udah mendoakan mereka tambah sengsara. Aku menggeleng pelan. Kalau aku marah, apa mereka sembuh? Kalau aku dendam, apa hidupku makin baik? Bu Rini tertegun, lalu menghela napas. Kamu kuat banget, Tik. Aku aja belum tentu bisa kayak kamu. Aku hanya tersenyum, kemudian pamit kembali ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, aku berdiri lama di ruang tamu. Bayangan wajah Dimas muncul di benakku, wajah yang dulu begitu kucintai, lalu berubah jadi orang asing. Aku teringat malam ketika ia meninggalkanku tanpa kata, membawa pergi segala kepercayaan yang pernah kutanam. Kini, ia jatuh. Tapi anehnya, aku tak merasa puas. Rafa masuk sambil membawa buku gambar. Bunda, kenapa bengong? Tanyanya polos. Aku cepat tersenyum. Enggak, sayang, cuma capek dikit. Ia menatapku dengan mata bulatnya. Tadi aku dengar tetangga ngomongin ayah. Katanya ayah nggak kerja lagi. Aku terdiam sejenak. Anak kecil ini ternyata lebih peka dari yang kukira. Iya, Nak, tapi nggak apa-apa. Kadang Tuhan mau ngasih pelajaran supaya kita lebih hati-hati. Rafa mengangguk pelan, lalu menggambar sesuatu. Aku gambar Bunda sama Rafa, lagi jualan kue. Bunda kan sekarang hebat, ya? Katanya bangga. Aku menatap gambar itu, goresan sederhana tapi penuh makna. Hehe, iya, sayang. Bunda hebat karena Rafa. Hari-hari berikutnya, kabar tentang Dimas dan Bude semakin sering terdengar. Dari cerita tetangga, aku tahu kalau mereka hidup pas-pasan. Warung yang dulu ramai pembeli kini kosong. Orang-orang enggan datang karena Bude sering memarahi pelanggan. Sementara Dimas kabarnya sering mabuk di warung kopi, mengeluh soal hidup. Suatu sore, Rani datang dengan wajah serius. Tik, kamu tahu nggak? Bude Lestari sekarang sakit keras. Katanya kena komplikasi. Orang-orang bilang, Dimas sampai jual motor buat biaya berobat. Aku diam sejenak, lalu menghela napas. Ya Allah. Rani menatapku, seolah menunggu reaksiku. Kamu nggak mau nengok? Aku menggeleng pelan. Nggak, Ran. Bukan karena aku benci, tapi karena aku nggak punya apa-apa lagi buat dikatakan. Kadang, diam itu cara terbaik buat menutup luka. Rani menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. Aku kagum sama kamu, Tik. Kalau aku di posisimu, mungkin aku bakal datang cuma buat lihat mereka nyesel. Aku tersenyum pahit. Aku udah lihat penyesalan mereka bahkan sebelum kabar ini datang. Waktu Dimas ninggalin aku tahu suatu hari Tuhan bakal urus sisanya. Sekarang, tugasku cuma satu, hidup lebih baik. Malam itu aku duduk di teras, memandangi langit.
Hujan rintik-rintik turun, mengingatkanku pada malam saat Dimas pertama kali memintaku jadi istrinya. Betapa waktu bisa mengubah segalanya. Aku menatap lampu jalan yang temaram, lalu berbisik pada diriku sendiri. Lihat, Tik, mereka jatuh tanpa kamu harus berbuat apa-apa. Itu tandanya, Tuhan gak tidur. Keesokan harinya, aku sedang menyiapkan pesanan ketika seseorang mengetuk pintu. Tika, suara itu lirih, nyaris tak terdengar. Aku menoleh. Dimas berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan rambut acak-acakan. Bajunya lusuh, matanya sayu. Di tangannya ada kantong plastik berisi obat. Aku tercekat. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Mas? Dia menunduk. Aku cuma mau ngembaliin uang yang dulu pernah aku ambil dari kamu. Maaf, Tika. Aku salah. Suaranya bergetar. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang itu. Aku memandangnya lama. Ada rasa iba, tapi tidak lagi cinta. Mas, aku udah maafin sejak lama. Tapi bukan berarti aku mau balikan. Kita udah punya jalan masing-masing. Dimas mengangguk, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu. Aku cuma pengen minta maaf sebelum terlambat. Bude sakit, Tik. Parah banget. Dia sering nyebut nama kamu. Katanya, dia nyesel. Hatiku mencelos. Nyebut nama aku? Iya, dia bilang, kalau waktu bisa diulang, dia nggak bakal ngelakuin semua itu. Aku terdiam lama. Ada jeda panjang sebelum aku menjawab. Aku doain semoga Bude sembuh. Tapi aku nggak bisa datang, Mas. Luka itu sudah kututup rapat. Dimas menunduk. Aku ngerti. Ia berbalik, melangkah pergi dalam gerimis. Aku menatap punggungnya menjauh. Punggung yang dulu ku kejar dengan air mata, kini hanya jadi bayangan masa lalu. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menatap foto lama. Aku, Dimas, dan Rafa saat ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Senyum kami begitu bahagia, polos, dan penuh harapan. Aku mengelus foto itu pelan, lalu menutup mataku. Tuhan, kalau memang ini yang terbaik, aku ikhlas. Aku udah belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang belajar melepaskan dengan tenang. Seminggu kemudian, kabar datang lagi, Bude Lestari meninggal dunia. Dimas tak menghadiri pemakamannya karena jatuh sakit. Aku hanya bisa menatap langit sore itu, berdoa dalam hati. Semoga Bude diampuni, ya Allah. Karena seburuk apapun orang di masa lalu, semua orang pantas mendapat kesempatan terakhir. Sore itu langit tampak muram, awan bergelayu tebal di atas rumahku. Aku baru saja menutup warung setelah seharian melayani pembeli. Angin membawa aroma tanah basah, tanda hujan sebentar lagi turun. Aku berniat menyiapkan teh hangat dan beristirahat, ketika terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Awalnya aku mengira itu Rani, yang sering mampir setiap sore. Tapi begitu pintu kubuka, tubuhku seketika menegang. Dimas. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung, wajahnya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Bajunya lusuh, celana jeansnya robek di lutut, dan di tangannya hanya ada plastik kecil berisi pakaian seadanya. Tika, suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara angin. Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku terdiam. Butuh beberapa detik untuk memastikan bahwa yang kulihat benar-benar Dimas, lelaki yang dulu mengisi hari-hariku, lalu menghancurkannya tanpa penyesalan. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Lanjutnya, matanya memerah. Bude meninggal, aku kehilangan segalanya. Semua hancur. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ketulusan di balik tatapannya yang sayu. Tapi di kepalaku, memori lama berputar seperti film lama yang rusak. Malam ketika aku menangis memohon penjelasan, tapi ia justru pergi bersama Bude tanpa menoleh. Mas, ucapku perlahan, dulu waktu aku menangis minta penjelasan, kamu pilih pergi. Kamu bahkan gak mau dengar penjelasanku. Sekarang, kenapa datang lagi? Ia menunduk. Bahunya gemetar. Aku nyesel, Tika. Aku buta. Aku pikir aku bahagia sama Bude, tapi ternyata itu cuma nafsu, cuma perasaan sesaat. Setelah dia sakit, semua berubah.
Aku nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, nggak punya siapa-siapa. Aku cuma pengen minta maaf, sebelum semuanya terlambat. Hujan mulai turun perlahan, menimbulkan bunyi lembut di atap seng. Aku memegang gagang pintu erat-erat, berusaha mengendalikan emosi yang tiba-tiba datang berdesakan. Mas, aku udah maafin kamu, kataku akhirnya, tapi bukan berarti aku bisa lupa. Dimas menatapku, wajahnya hancur. Aku tahu. Aku nggak minta kamu nerima aku lagi. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku nyesel. Setiap malam aku kebayang wajah kamu dan Rafa. Aku bahkan masih simpan foto kita waktu ulang tahun pernikahan pertama. Dadaku terasa sesak. Ada bagian kecil dalam diriku yang masih peduli. Bukan karena cinta, tapi karena kenangan. Tapi ada pula bagian lain yang dingin dan berhati-hati, mengingat betapa dalam luka yang pernah ia tinggalkan. Rafa di mana? Tanyanya dengan suara parau. Di kamar, lagi belajar, jawabku datar. Aku boleh lihat dia? Suaranya pelan, penuh harap. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk. Tapi jangan lama. Dimas menatapku seolah mendapat izin terbesar di dunia. Ia melangkah perlahan ke ruang tengah, lalu berhenti di depan pintu kamar Rafa. Dari celah pintu, aku bisa melihat bagaimana tangan Dimas gemetar saat hendak mengetuk. Rafa, panggilnya pelan. Anak itu menoleh, matanya langsung membesar. Ayah? Dimas tersenyum getir. Iya, nak, ini ayah. Rafa berlari mendekat, tapi berhenti di tengah jalan, seolah ragu. Aku bisa lihat matanya berkaca-kaca, campuran antara rindu dan bingung. Ayah kemana aja? Rafa nungguin. Loh, Bunda bilang ayah sibuk kerja. Dimas terdiam lama, lalu berlutut di depan putranya. Ayah salah, nak. Ayah ninggalin kamu sama Bunda. Ayah bodoh. Rafa memandangi wajah ayahnya, lalu tiba-tiba memeluknya. Rafa nggak marah. Ayah, tapi jangan pergi lagi, ya. Pelukan kecil itu menamparku keras. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dimas memejamkan mata, menahan isak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat penyesalan yang nyata di wajahnya. Setelah beberapa menit, aku berkata pelan, Mas, udah malam. Rafa harus tidur. Kamu juga, sebaiknya pulang. Dimas melepaskan pelukan anaknya, berdiri perlahan. Aku, nggak punya tempat pulang. Tik. Aku menatapnya. Maksudnya? Rumah Bude dijual buat biaya berobat. Sekarang aku numpang di rumah teman, tapi dia juga lagi susah. Aku cuma pengen istirahat di sini semalam aja. Aku janji besok pagi pergi. Hatiku berperang. Rasionalitasku menolak. Aku takut membuka luka lama. Tapi nurani seorang manusia, seorang istri yang dulu pernah mencintainya, menahanku untuk menolak mentah-mentah. Aku menarik napas panjang. Baiklah. Tapi cuma semalam. Tidur di ruang tamu. Dimas mengangguk cepat, seperti anak kecil yang ketahuan salah. Terima kasih, Tik. Aku janji nggak ganggu. Malam itu kami tak banyak bicara. Aku menyiapkan tikar dan selimut di ruang tamu, lalu masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Tapi jujur, aku tidak bisa tidur. Suara batu kecil dari luar, bunyi langkah pelan, semua membuat pikiranku kacau. Aku teringat masa-masa dulu, ketika Dimas masih jadi suami penyayang, yang selalu menemaniku di dapur, tertawa karena sambalku kepedasan, atau membantuku menulis daftar belanja. Semua kenangan itu terasa seperti mimpi yang jauh. Paginya, aku keluar dan menemukan Dimas sudah duduk di teras, menatap matahari pagi. Wajahnya tampak tenang tapi lelah. Terima kasih, Tik. Udah ngizinin aku semalam di sini. Aku hanya mengangguk. Mau sarapan? Aku buatkan nasi goreng. Ia menatapku, lalu tersenyum samar. Aku kangen banget bau masakanmu. Aku pura-pura tak mendengar, lalu masuk ke dapur. Tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Kami makan dalam diam. Hanya suara sendok yang terdengar. Setelah selesai, Dimas menatapku lagi. Tika, aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa lagi. Tapi kalau suatu hari kamu butuh bantuanku, atau kalau Rafa butuh aku,
tolong kasih tahu. Aku menatapnya lama. Mas, yang aku butuh cuma satu, jangan datang kalau cuma mau menyesal. Aku udah belajar berdiri sendiri. Aku nggak mau jatuh lagi. Ia menunduk, wajahnya pucat. Aku ngerti. Sebelum pergi, ia sempat menatap rumahku sekali lagi. Kamu kuat banget, Tik. Aku bangga, sekaligus malu. Aku tak menjawab, hanya memandangi langkahnya menjauh, dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara kasihan dan lega, antara masa lalu dan masa kini yang sudah tak mungkin dipersatukan lagi. Begitu pintu tertutup, aku menatap foto Rafa di meja, lalu tersenyum kecil. Mungkin Tuhan cuma mau nunjukin bahwa aku udah benar-benar sembuh, bisikku pelan. Aku menatap wajah Dimas lama, lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, yang dulu kuanggap rumah, tapi kini hanya tampak seperti orang asing yang tersesat di depan pintuku. Rambutnya berantakan, matanya cekung, dan bajunya lusuh seperti belum diganti berhari-hari. Mas Dimas, suaraku pelan, tapi tegas. Untuk apa kamu datang ke sini? Ia menunduk, kedua tangannya bergetar. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Tik. Aku salah. Aku bodoh ninggalin kamu dan Rafa. Suaranya pecah di akhir kalimat. Air matanya menetes, menodai lantai terasku yang dingin. Aku hanya berdiri di sana, memeluk diriku sendiri. Ada bagian dalam diriku yang dulu mungkin akan luluh, tapi bukan hari ini. Luka yang ia tinggalkan terlalu dalam, terlalu lama kurawat sendiri tanpa pertanggungjawabannya. Mas, kataku pelan. Waktu aku nangis malam-malam, berharap kamu pulang, kamu di mana? Ia terdiam. Waktu Rafa nanya, ayah mana? Kamu jawab apa di sana, di rumah Bude? Dimas menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang hebat. Aku nggak kuat, Tik. Aku takut ngaku salah. Aku menatapnya getir. Kamu nggak takut berselingkuh sama Bude sendiri, tapi kamu takut minta maaf. Ia menatapku, matanya merah. Aku pikir dia cinta sama aku. Aku pikir aku bisa bahagia. Aku tersenyum kecut. Dan ternyata, semua hancur. Bude meninggal. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Sunyi. Hanya suara angin malam yang berhembus di sela-sela pohon mangga di halaman. Aku melihatnya menunduk, tangannya gemetar seperti orang menyesal. Tapi penyesalan terlambat bukan penebusan, hanya sisa rasa bersalah. Mas Dimas, ucapku pelan tapi jelas, kamu tahu nggak, waktu kamu ninggalin aku mati setengah hidup. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku kerja siang malam buat nyambung hidup, buat Rafa. Tapi semua yang kamu hancurkan, nggak bisa diperbaiki cuma dengan kata maaf. Ia terisak, suaranya parau. Aku tahu, aku pantas dibenci. Aku nggak benci, Mas. Ia menatapku, sedikit berharap. Tapi aku melanjutkan, aku cuma udah nggak punya perasaan apa-apa lagi. Ia terdiam. Aku menatap ke arah ruang tamu. Di sana, foto kecil kami bertiga masih tergantung di dinding. Aku sengaja tak menurunkannya. Bukan karena masih cinta, tapi sebagai pengingat, dari sanalah aku belajar untuk berdiri sendiri. Mas, ujarku akhirnya, suaraku nyaris bergetar tapi tetap tegas. Waktu kamu memilih Bude, kamu juga membunuh hatiku. Dan sekarang, gak ada yang bisa kamu selamatkan lagi. Aku sudah mati untukmu. Dimas menatapku lama, mungkin berharap aku akan menarik ucapanku, seperti dulu. Tapi aku tak lagi menjadi perempuan yang sama. Aku menatap matanya tanpa gentar, lalu menutup pintu perlahan. Dari balik pintu, kudengar ia terisak pelan. Suaranya parau, seperti seseorang yang akhirnya benar-benar kehilangan arah. Aku bersandar di dinding, mengusap air mata yang tanpa sadar menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan. Aku menatap ke langit malam dari jendela. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, hatiku terasa ringan. Aku tahu, aku sudah benar-benar pulih. Dan aku berbisik lirih. Terima kasih. Tuhan sudah memberiku kekuatan untuk menutup pintu yang seharusnya kututup sejak lama. Kini hidupku jauh lebih tenang. Pagi-pagiku kembali hangat dengan tawa Rafa, aroma roti yang kubakar di dapur kecil,
dan notifikasi pesanan baru yang berdenting di ponselku setiap beberapa menit. Usahaku yang dulu hanya berawal dari jualan online kecil-kecilan, kini sudah punya cabang dan beberapa karyawan. Kadang aku masih tidak percaya. Perempuan yang dulu hancur karena pengkhianatan kini bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Rafa, anakku, tumbuh jadi bocah pintar dan penyayang. Setiap kali ia pulang sekolah, ia selalu berlari memelukku, lalu berkata, "Mama capek, ya? Aku bantu, deh." Dan aku hanya bisa tersenyum, mengusap kepalanya, menahan air mata bahagia yang nyaris jatuh. Suatu sore, saat kami sedang duduk di teras sambil minum teh, Rafa menatapku polos. "Ma, ayah kenapa nggak pernah datang lagi?" Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku tahu, suatu hari aku harus menjawabnya. Aku menatap langit senja, warna jingga keemasan menyelimuti atap rumah. Karena kadang, "Nak," kataku lembut, "orang yang kita sayang belum tentu bisa menjaga hati kita." Rafa mengernyit. "Maksud Mama?" Aku tersenyum, menyentuh pipinya. "Ayah pernah bikin Mama sedih. Tapi Mama udah maafin. Sekarang Mama cuma mau fokus bikin kamu bahagia." Ia mengangguk pelan, lalu bersandar di bahuku. "Berarti Mama hebat, ya?" katanya tiba-tiba. Aku tertawa kecil. "Enggak juga. Mama cuma belajar untuk enggak nyerah, meski disakitin." Sejak saat itu, aku tahu, luka yang dulu nyaris mematikan, kini berubah jadi kekuatan untuk mendidik anakku dengan kasih yang utuh. Beberapa bulan lalu aku sempat melewati rumah Bude. Rumah itu kini sepi, cat dindingnya terkelupas, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Tak ada lagi suara tawa dari sana, tak ada aroma masakan yang dulu sering membuatku iri. Hanya sunyi, seolah rumah itu pun menanggung dosa yang tak sempat ditebus pemiliknya. Aku berdiri lama di depan pagar berkarat itu. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah lembab dan kenangan pahit yang pernah menenggelamkanku. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Tidak ada amarah, tidak ada sakit. Hanya ketenangan. Dalam hati aku berkata, "Kalian mungkin menang dulu, tapi lihatlah siapa yang bertahan di akhir." Aku tersenyum kecil, menatap langit. Kadang Tuhan tidak memberi balasan dengan cara yang keras, tapi lewat keheningan yang menyadarkan. Siapa yang benar, siapa yang kalah karena keserakahannya sendiri. Malam itu, aku duduk di meja kerja, menatap laptop yang menampilkan laporan penjualan usahaku. Angka-angka itu bukan sekadar bukti kerja keras, tapi bukti bahwa aku bisa hidup tanpa bergantung pada siapapun. Kupandangi foto kecil di sudut meja. Aku dan Rafa tersenyum di depan kios pertamaku dulu, ketika semuanya baru dimulai. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur. Aku menulis sesuatu di buku catatan di samping laptop. Tidak semua keluarga layak dipercaya, dan tidak semua cinta pantas diperjuangkan. Tapi setiap luka yang tulus diterima, akan berubah jadi kekuatan yang tak bisa dihancurkan siapapun. Aku menutup buku itu pelan, seolah menutup bab terakhir dari kisah panjang yang dulu menjeratku. Pagi berikutnya, Rafa menggenggam tanganku saat kami berjalan menuju sekolahnya. Matahari bersinar lembut, daun-daun bergetar tertiup angin. Ia menoleh padaku dan tersenyum. "Ma, aku janji, nanti kalau besar aku gak akan nyakitin perempuan, kayak ayah dulu." Aku tertegun, lalu tersenyum haru. "Terima kasih, Nak. Janji itu cukup buat Mama bahagia." Langkah kami terus berjalan di jalanan kecil menuju masa depan. Rumah Bude yang lapuk itu kini kami lewati tanpa beban. Dan di hatiku, tak ada lagi ruang untuk dendam, hanya kebanggaan. Karena dari semua air mata, penghinaan, dan pengkhianatan yang pernah kutelan, aku akhirnya menemukan diriku yang sebenarnya. Seorang perempuan yang tak lagi mudah diperdaya atas nama cinta dan keluarga. Seorang ibu yang kuat, yang tahu bagaimana berdiri meski pernah dijatuhkan oleh orang terdekatnya sendiri. Aku menggenggam tangan Rafa lebih erat, lalu berbisik pelan. "Kita pulang, Nak. Karena rumah yang sebenarnya bukan tempat, tapi hati yang sudah sembuh." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berjalan tanpa menoleh ke belakang lagi. Tamat.